Mertua dan suami pergi liburan bareng Gundik saat aku sakit keras. Saat mereka pulang mereka terkejut semua harta telah di tanganku. Mentari pagi di kediaman mewah keluarga Wiratama selalu menyuguhkan pemandangan yang sama. Sarapan elegan di meja marmer, ditemani aroma kopi Kolombia pilihan dan senandung lembut musik klasik. Viana, dengan balutan daster sutra rumahan yang sederhana namun elegan, selalu menjadi pusat gravitasi dari pagi yang tenang itu. Ia adalah gambaran sempurna seorang istri pengusaha sukses. Anggun, lembut, dan seolah tidak pernah tersentuh oleh beban dunia. Namun, di balik mata coklatnya yang teduh, tersembunyi sebuah mesin hitung yang bekerja tanpa henti. Viana, gelar sarjana IT dan keuangan dari universitas ternama luar negeri, memilih untuk berperan sebagai wanita rumahan yang sibuk mengatur tata letak bunga dan menu makan malam. Ini adalah topeng yang ia kenakan untuk kenyamanan sang suami, Andra Wiratama, dan ibu mertuanya, Nyonya Retno. Mereka menyukainya seperti ini. Viana yang penurut, Viana yang tidak ambisius, Viana yang mudah diprediksi. Andra, jangan lupa nanti malam ada makan malam dengan klien dari Singapura. Viana mengingatkan dengan nada sehalus beludru. Ia menyajikan irisan buah yang ia kupas sendiri dengan sangat teliti. Andra, suaminya, seorang pria dengan aura pengusaha sukses yang selalu berbalut jas mahal, hanya bergumam pelan tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Gerak-geriknya belakangan ini terasa seperti terburu-buru yang disembunyikan. Tubuhnya hadir, tetapi jiwanya entah mengembara kemana. Ya, aku tahu, jawab Andra singkat, tanpa menoleh. Kamu tidak perlu repot mengingatkanku hal-hal sepele. Viana, ada banyak urusan besar di kantor yang harus kuurus. Nyonya Retno, mertuanya, yang duduk di ujung meja dengan tampilan layaknya ratu yang baru bangun tidur. Rambut disanggul rapi, piyama sutra dengan bordir emas, langsung menyambar, suaranya tajam seperti ujung pedang yang dilapisi madu. Benar kata Andra, nak, tugasmu di rumah adalah memastikan dia nyaman. Soal bisnis, biar para pria yang pusing. Fokuslah pada kesehatanmu yang belakangan ini agak menurun. Kami tidak mau melihat kamu sakit. Kasihan Andra nanti kerepotan, kata Nyonya Retno sambil menyeruput kopinya dengan anggun. Senyumnya tidak sampai ke mata. Viana hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul kekhawatiran Nyonya Retno bukan datang dari kasih sayang seorang ibu, melainkan dari ketakutan akan terganggunya citra kesempurnaan keluarga mereka di mata publik, dan yang lebih penting, ketakutan akan siapa yang akan mengurus Andra dan harta jika Viana benar-benar terpuruk. Tentu, Ma. Aku mengerti, balas Viana. Hatinya mencatat setiap nada, setiap kata, setiap tatapan kosong dari suaminya. Viana tahu, drama rumah tangga ini telah lama ia lakoni. Pernikahan mereka adalah perjodohan bisnis yang diselimuti oleh selimut romansa dangkal. Andra adalah putra mahkota tunggal pewaris Wiratama Group, sementara Viana adalah harta karun tak terduga, bukan karena garis keturunannya, tetapi karena kecerdasannya yang diakui penuh oleh mendiang ayah Andra. Ayah mertua adalah satu-satunya orang yang melihat potensi Viana, jauh melebihi kepandaiannya menata rumah. Beliau pernah berbisik padanya, Viana, jangan biarkan mereka melihat pedangmu. Simpan ketajamanmu di balik kelembutan. Setelah sarapan usai, Andra langsung menghilang ke kantor dengan alasan rapat pagi, padahal baru pukul 8. Nyonya Retno sibuk dengan kegiatan sosialitanya. Viana naik ke kamarnya, tidak untuk beristirahat, melainkan untuk bertemu dengan satu-satunya orang kepercayaannya. Rizky, bagaimana hasilnya? Tanya Viana begitu pintu kamar dikunci rapat. Rizky, asisten pribadi Viana yang berpenampilan sederhana namun memiliki kecerdasan setara dengan Viana dalam bidang teknologi, berdiri tegap di sudut ruangan. Ia bukan hanya asisten, ia adalah bayangan Viana, mata dan telinganya yang tidak terlihat. Sudah terkumpul, Nyonya, jawab Rizky sambil menyerahkan flash drive hitam kecil. Sesuai dugaan, pertemuan, rapat bisnis penting, Pak Andra pagi ini adalah di sebuah apartemen di Kuningan. Dan dia tidak sendirian. Ada Vina di sana. Vina, nama yang membuat Viana menarik napas panjang. Vina adalah sekretaris Andra, seorang wanita muda yang cerdas, tetapi menggunakan kecerdasannya untuk hal yang salah.
Yang membuat hati Viana lebih sakit adalah bukti lain yang dibawa Rizky. Dan ini, Rizky menekan tombol play di laptop Viana, menampilkan rekaman audio yang membuat darah Viana terasa beku. Suara nyonya. Retno. Bagus, Vina. Kamu lebih tahu bagaimana memanjakan Andra dan menjaga koneksi kita daripada Viana yang hanya sibuk dengan bunga-bunga itu. Sebentar lagi, Viana akan sakit parah. Saat itu terjadi, kamu harus siap mengambil alih posisinya. Kamu pantas mendapatkan posisi itu. Mama sudah atur penerbangan untuk kita bertiga. Maladewa. Anggap saja ini hadiah prajabatanmu. Suara Vina. Terima kasih banyak, Tante. Saya janji tidak akan mengecewakan Tante dan Mas Andra. Rekaman itu seolah menampar Viana. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah sebuah konspirasi yang terencana dengan rapi, didukung penuh oleh ibu mertuanya sendiri. Mereka tidak hanya menginginkan suaminya, mereka menginginkan kehancurannya. Viana menutup laptop. Ia merasakan sesuatu yang dingin dan berat mendesak di dadanya. Bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena penyakit yang benar-benar menyerang tubuhnya belakangan ini. Mereka sudah tidak sabar melihatku tiada. Rizky, bisik Viana, suaranya parau. Nyonya, Anda harus segera mendapatkan perawatan. Kondisi Anda semakin menurun akhir-akhir ini, desak Rizky dengan nada khawatir yang tulus. Viana menggeleng perlahan, tetapi tatapannya kini berubah menjadi baja. Tidak, Rizky. Aku akan tetap diam, membiarkan mereka percaya bahwa aku memang sekarat. Aku akan memberi mereka panggung untuk memainkan sandiwara mereka yang menjijikkan ini. Tapi, sebelum mereka sempat menaikkan tirai, kita yang akan menjatuhkannya. Saat itu, Viana benar-benar merasakan demamnya naik. Tubuhnya lunglai, dan ia ambruk, persis seperti yang dokter katakan. Penyakit langka ini menyerang tanpa peringatan. Rizky panik, segera membawanya kembali ke ranjang. Beberapa hari kemudian, kondisi Viana memburuk drastis, persis seperti yang ia harapkan, atau mungkin yang Andra dan Nyonya Retno harapkan. Ia didiagnosis menderita penyakit autoimun yang langka dan melemahkan. Seluruh tubuhnya sakit. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Nyonya Retno dan Andra memperlihatkan kesedihan yang berlebihan. Mereka memanggil dokter terbaik, menyebar kabar tentang kondisi Viana di kalangan sosialita, membuat diri mereka terlihat sebagai suami dan ibu mertua yang sangat penyayang dan setia. Mereka membiarkan Viana terbaring di kamar tidur utama, memperlakukannya seolah-olah dia sudah menjadi hantu di rumahnya sendiri. Kasihan sekali Viana. Harus menderita begini, kata Nyonya Retno dengan suara penuh keprihatinan palsu, saat berbicara di telepon di depan pintu kamar Viana. Tentu saja, ia tahu Viana mendengarkan. Malam itu, Andra masuk ke kamar Viana. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap Viana yang pucat. Rasa bersalah sejenak menyentuh matanya, tetapi langsung hilang ditelan keserakahan. Sayang, besok aku harus pergi mendadak ke luar negeri. Proyek besar di Dubai. Ini sangat penting untuk masa depan kita, katanya sambil mengelus kening Viana. Sentuhannya dingin. Kamu istirahat saja di sini. Jangan khawatirkan apa-apa. Viana menatapnya. Matanya tampak berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena menahan amarah yang membara. Dubai, ya, Mas? Tanya Viana lemah. Iya, Dubai. Andra mengulang, sedikit gelagapan. Mama juga akan ikut, membantuku urusan administrasi. Hanya 3 atau 4 hari, kok. Hati-hati, Mas, ucap Viana, suaranya lirih. Tolong doakan aku cepat sembuh, ya. Aku ingin cepat pulih, agar bisa mengurus semuanya lagi. Tentu, sayang. Pasti, jawab Andra, mencium kening Viana lagi, kali ini lebih cepat. Ia bergegas keluar. Ia tidak tahu bahwa saat ia mencium kening Viana, ia sedang mencium perpisahan dengan seluruh kekuasaannya. Tak lama setelah Andra pergi, Nyonya Retno masuk. Ia mendekati Viana. Viana, Mama berangkat dulu. Jaga diri baik-baik, ya. Jangan macam-macam. Ingat kamu sedang sakit. Jangan sampai merepotkan para perawat. Ada nada peringatan yang terselip dalam suaranya. Mama tidak khawatir aku kenapa-kenapa di rumah sendirian, tanya Viana,
menahan batuk. Nyonya. Retno terkekeh pelan. Oh, nak, tentu saja mama khawatir. Tapi ini demi masa depan Andra. Kamu kan tahu, istri harus mendukung suami. Nikmati saja waktumu. Anggap saja ini liburan tanpa beban rumah tangga. Setelah Nyonya Retno pergi, pintu kamar Viana tertutup. Sunyi senyap. 5 menit berlalu, dan tiba-tiba Viana bangkit. Wajah pucatnya berubah menjadi ekspresi tajam. Penyakit itu memang nyata, tetapi tingkat keparahannya jauh dilebih-lebihkan. Ia telah mengatur rekam medis palsu dengan bantuan seorang dokter terpercaya yang juga seorang kerabat jauhnya. Rizky muncul dari balik tirai, membawa koper kecil. Mereka sudah berangkat, Nyonya. Keberangkatan penerbangan pribadi menuju Maladewa sudah terkonfirmasi. Mereka sudah bersama Vina. Viana menyandarkan tubuhnya, mengambil napas dalam-dalam. Maladewa. Sangat tidak tahu malu. Ia tersenyum, senyum yang dingin dan mematikan. Rizky, sekarang kita mulai. Mereka pikir aku terperangkap di ranjang, lemah dan tak berdaya. Mereka lupa aku adalah pemegang kunci rahasia kerajaan ini. Viana meraih sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik lukisan. Di dalamnya, terdapat sebuah hard drive usang dan sebuah kunci logam kecil. Tunjukkan padaku di mana mereka menginap. Villa yang mereka banggakan itu, perintah Viana. Rizky memproyeksikan citra satelit villa mewah di Maladewa. Ini dia, Nyonya. Salah satu aset termahal Wiratama Group. Viana mengangguk. Bagus. Rizky, ingat perkataanku dulu? Aku tidak pernah mengurus rumah tangga secara total. Selama ini, saat mereka sibuk berfoya-foya dan berselingkuh, aku membangun jaringan. Aku membangun Yayasan Bintang Harapan. Besok pagi, Andra dan Nyonya Retno akan menerima kejutan pertama. Status kepemilikan villa itu akan berubah. Mulai saat ini, kita akan membongkar setiap batu pondasi yang mereka yakini kokoh. Mereka meninggalkan singa betina yang terluka, Rizky, dan sekarang, saatnya singa ini berburu. Persiapkan semua. Babak sandiwara yang sebenarnya baru saja dimulai. Viana kini duduk tegak di depan setup komputer canggih yang tersembunyi di balik lemari buku. Cahaya monitor memantulkan determinasi yang membara di matanya. Rasa sakit fisik di tubuhnya terasa tumpul, dikalahkan oleh tujuan yang lebih besar, keadilan dan pembalasan. Mereka pergi liburan, meninggalkan harta dan istri yang sakit. Saatnya mereka tahu harga dari sebuah pengkhianatan. Keheningan malam di kamar utama keluarga Wiratama kini terasa seperti ruang komando rahasia, bukan lagi kamar orang sakit. Sinar monitor komputer menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menari-nari di wajah Viana. Pakaian sutra rumahannya telah diganti dengan hoodie hitam longgar, seolah ia sedang mengenakan seragam perang. Matanya yang semalam masih meredup karena demam, kini bersinar tajam, penuh konsentrasi. Di sebelahnya, Rizky bergerak cekatan, mengatur jalur koneksi dan memverifikasi data. Villa Maladewa mereka. Pastikan semua firewall terlewati tanpa jejak. Rizky, aku ingin pengalihan aset itu masuk ke sistem keuangan mereka seperti pisau panas yang membelah mentega. Perintah Viana, suaranya kini kembali pada intonasi tenang seorang pemimpin, jauh dari rintihan orang sakit yang ia perankan. Beres, Nyonya Viana. Pengalihan kepemilikan sudah terjadwal tepat pukul 10 pagi waktu sana. Atas nama Yayasan Bintang Harapan. Legalitasnya kuat, tidak ada celah untuk mereka membantah. Jawab Rizky, jemarinya lincah menari di atas keyboard. Viana menghela napas. Pengalihan aset itu baru permulaan. Sekadar alarm kecil yang akan membangunkan Andra dan Nyonya Retno dari tidur lelap pengkhianatan mereka. Inti dari rencananya jauh lebih dalam. Sekarang, mari kita lihat lebih jauh tentang Vina, kata Viana, mengetikkan beberapa kode rumit yang membuka akses ke server perusahaan. Aku ingin tahu, seberapa jauh support Mama Retno pada gundik kesayangan putranya itu. Rizky menyajikan folder baru di layar. Isinya adalah data transfer keuangan dari rekening pribadi Nyonya Retno. Jumlahnya fantastis, dan transfer itu ditujukan ke rekening Vina. Bukan hanya uang saku, melainkan investasi. Nyonya
Retno telah membelikan Vina apartemen di luar negeri, Nyonya, dan yang lebih mencengangkan, sebagian besar saham minoritas perusahaan yang dikelola oleh Andra telah dialihkan atas nama perusahaan cangkang milik Vina. Tujuannya jelas, untuk memuluskan jalan Vina menduduki posisi dewan direksi segera setelah Anda pergi. Jelas Rizky, nada suaranya dipenuhi kekaguman atas kejahatan yang terstruktur ini. Viana hanya mendengarkan. Ia sudah lama merasa ada yang busuk di inti keluarganya. Tetapi melihat angka-angka dan fakta yang gamblang ini tetaplah menyakitkan. Pengkhianatan mereka adalah sebuah simfoni yang dimainkan dengan sempurna. Suami yang berbohong, ibu mertua yang mendanai gundik. Sakitku ini ternyata membuka tirai lebih cepat dari yang kuduga, gumam Viana. Ia menyentuh dada kirinya, di mana rasa sakit fisik dan batin bertemu. Mereka bukan hanya ingin aku mati. Mereka ingin aku dilupakan dan digantikan secepatnya. Mereka menganggapku sebuah ban serep yang tidak dibutuhkan lagi. Nyonya, ada rekaman panggilan telepon lagi dari Nyonya. Retno kepada Vina, malam sebelum mereka berangkat, kata Rizky, mengoperasikan speaker. Suara Nyonya. Retno, terdengar bersemangat, Vina, kamu harus benar-benar siap. Andra sangat bergantung padamu sekarang. Dan Viana, yah, dia tidak akan bertahan lama. Ingat, saat kamu di Maladewa, rayu Andra untuk menandatangani dokumen pinjaman baru itu. Kita butuh uang tunai cepat sebelum Viana meninggal. Kalau dia meninggal, status harta Gonogini akan menjadi rumit. Kita harus bergerak cepat, seperti harimau yang mengendus darah. Suara Vina, siap, Tante. Dokumennya sudah aku bawa. Aku janji, Mas Andra akan tanda tangan. Aku akan membuat liburan ini menjadi sangat romantis. Viana menutup mata sejenak, menenangkan badai di dadanya. Nafasnya memburu. Pinjaman baru? Mereka mencoba menguras uang perusahaan, dan menyalahkan kekacauan itu pada dirinya yang sedang sakit. Itu adalah puncak kebiadaban yang tidak terbayangkan. Pinjaman apa itu, Rizky? Cari tahu secepatnya, desak Viana. Dalam hitungan menit, Rizky berhasil masuk ke sistem bank perusahaan. Ini, Nyonya. Pinjaman sebesar 50 miliar rupiah dengan jaminan aset perusahaan yang sangat krusial. Dan ini dia. Andra sudah menyetujui secara lisan. Mereka hanya butuh tanda tangan basah di Maladewa untuk mencairkannya. Viana mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak akan kuberikan. 50 miliar? Itu adalah darah dan keringat mendiang ayah mertuaku. Mereka pikir bisa menjual warisan itu semudah menjual harga diriku. Viana berdiri, berjalan pelan menuju jendela. Langit gelap Jakarta terlihat diam, seolah menahan napas menyaksikan pengkhianatan ini. Ia adalah istri yang telah mengorbankan karir emasnya demi menjadi tiang penopang keluarga ini. Dan kini ia dikhianati dan dicampakkan seperti kain bekas. Rizky, ubah jadwal. Pinjaman itu harus kita blokir total. Gunakan otoritas, bayangan, yang diberikan oleh mendiang ayah Andra padaku. Aku ingin bankir yang melayani mereka mendapatkan pesan dariku secara anonim. Tepat saat mereka siap menandatangani dokumen itu, instruksi Viana. Maksud Anda, kita membiarkan mereka terbang jauh-jauh, bersenang-senang, dan tepat di saat klimaks mereka, kita jatuhkan kapak ke atas meja. Rizky tersenyum, mengerti betapa kejam dan cerdasnya rencana Viana. Tepat. Biarkan mereka mencicipi harapan sebelum kita merenggutnya. Sekarang, fokus ke perusahaan. Seluruh saham mayoritas yang didapat Andra dari ayah mertua. Ayah memberiku hak akses penuh dan otorisasi pengalihan jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Viana menarik napas. Kondisi yang tidak diinginkan itu adalah ini. Pengkhianatan mereka. Ia kembali ke laptop. Ini adalah rencana jangka panjang. Rizky. Mereka melihatku sebagai istri, tapi ayah mertua melihatku sebagai penerus. Dia tahu ada dokumen-dokumen backup yang hanya aku yang tahu. Dokumen-dokumen itulah yang kini menjadi pedang bermata dua bagi mereka. Rizky mulai memasukkan perintah Viana. Layar komputer Viana menunjukkan garis-garis kode yang berlarian, merombak struktur kepemilikan Wiratama Group dari dalam. Setiap klik Viana adalah pukulan telak yang akan meruntuhkan kekaisaran kecil Andra dan Nyonya. Retno. Semua sudah terenkripsi.
Nyonya Viana. Tidak ada yang bisa melacak pergerakan ini kembali ke Anda. Semua akan terlihat seolah-olah sistem keamanan perusahaan yang bertingkah. Lapor Rizky, suaranya dipenuhi rasa puas. Viana bersandar di kursinya. Wajahnya kelelahan, tetapi matanya bersinar penuh kemenangan. Mereka pergi liburan. Rizky meninggalkan wanita sakit yang mereka anggap tak berdaya. Mereka pikir ini adalah akhirku, tapi sebenarnya ini adalah awal dari badai yang akan menyapu mereka. Lalu, bagaimana dengan penampilan Anda besok, Nyonya? Agar perawat dan dokter tetap yakin bahwa Anda sakit keras, tanya Rizky. Viana tersenyum penuh rahasia. Ia meraih makeup kit kecil di laci. Aku ini ahli drama, Rizky. Tampilan orang sakit? Gampang. Sedikit bedak yang salah, sedikit lipstik yang dilarang, dan kantung mata yang dibuat-buat, semua orang akan percaya bahwa aku sedang berjuang melawan maut. Anda benar-benar tidak terduga, Nyonya Viana, gumam Rizky. Itu rahasia kekuatanku, Rizky. Kerumitan. Mereka hanya melihat yang sederhana. Sekarang, Rizky, sebelum kita istirahat, kirimkan satu pesan. Pesan anonim, ke ponsel Vina. Tulis begini, nikmati Maladewa, karena itu adalah matahari terbit terakhirmu. Rizky mengangguk, melaksanakan perintah itu. Pesan dikirimkan. Di Maladewa, Vina, yang sedang berjemur di bawah matahari, menerima pesan singkat itu. Ia panik, mengira itu adalah kiriman dari istri pesaing bisnis yang kesal. Ia menunjukkan pesan itu pada Andra, yang hanya tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, sayang. Viana itu bahkan tidak tahu cara mengirim pesan singkat. Itu pasti ulah orang iseng, kata Andra, meremehkan istrinya yang sedang terbaring. Mereka melanjutkan liburan mereka dengan penuh kebahagiaan palsu, tidak menyadari bahwa di rumah yang mereka tinggalkan, sang istri yang sakit sedang menenun jaring laba-laba yang akan menjerat mereka saat mereka kembali. Babak pengambil alihan telah dimulai. Viana sudah memegang seluruh kendali. Tubuhnya mungkin lemah, tetapi jiwanya dan otaknya lebih tajam dari sebelumnya. Ia adalah perwujudan dari pepatah lama. Jangan pernah remehkan kekuatan wanita yang hatinya telah hancur dan otaknya cerdas. Pagi itu, suasana di kediaman Wiratama terasa tegang, meskipun hanya Viana dan Rizky yang tahu alasan dibaliknya. Matahari baru saja naik, tetapi gairah untuk melancarkan rencana sudah membara di udara. Andra dan Nyonya Retno tampak terburu-buru dan sedikit gelisah, tidak sabar untuk terbang menuju surga tropis bersama Vina. Viana kembali berbaring di ranjang, memainkan perannya sebagai istri yang sekarat dengan sempurna. Wajahnya yang ia rias pucat, napasnya yang teratur ia buat sesekali memberat, seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan. Tirai jendela dibiarkan tertutup rapat, menciptakan suasana remang-remang yang menambah kesan dramatis pada penderitaannya. Pintu kamar terbuka. Andra masuk, sudah mengenakan pakaian kasual mahal, siap untuk liburan yang ia sebut proyek bisnis. Ia mendekati ranjang, ekspresi di wajahnya adalah campuran kelegaan karena akan segera pergi dan rasa bersalah yang dipaksakan. Aku hanya pergi 2 hari untuk proyek penting. Jaga diri baik-baik, ya, kata Andra sambil mencium kening Viana dengan tergesa. Ciumannya terasa dingin, seperti sentuhan es. Ia bahkan tidak menunggu Viana merespons, matanya terus melirik jam tangannya. Viana membuka matanya perlahan, berpura-pura sangat lemah. Mas Andra, kenapa secepat ini? Aku. Ia membiarkan suaranya menghilang, seolah kehabisan energi. SSTT. Jangan banyak bicara. Kamu harus hemat tenaga, potong Andra cepat. Ini demi masa depan kita, Viana. Proyek ini akan mendatangkan keuntungan berlipat ganda. Setelah ini selesai, kita akan, kita lihat saja nanti. Proyek penting di Maladewa, batin Viana, tertawa getir dalam hati. Ia tahu, proyek terbesar Andra saat ini adalah menipu dan bersenang-senang, yang didanai dari warisan ayahnya. Tidak lama kemudian, Nyonya Retno muncul di ambang pintu, membawa aura kekuasaan yang selalu ia pertahankan. Ia mengenakan setelan bepergian yang rapi, tas Hermes bertengger di lengannya. Viana, nak, Mama pergi dulu menemani Andra agar dia fokus pada pekerjaannya,
ujar Nyonya. Retno santai, berjalan mendekati Viana tanpa sedikit pun kehangatan. Jaga rumah baik-baik, doakan kami sukses di luar sana. Ingat, jangan sampai kamu membuat masalah apapun, terutama masalah keuangan. Biar semua hal besar ditangani oleh Andra. Kalimat terakhir Nyonya Retno, yang merupakan teguran terselubung, adalah paku terakhir yang menancap di peti mati kesabarannya. Mereka tidak hanya meninggalkan dirinya yang sakit, tetapi juga mengingatkannya bahwa posisinya hanyalah seorang penjaga rumah yang tidak tahu apa-apa. Tentu, Ma, jawab Viana lirih, menatap lurus ke mata Nyonya. Retno, aku akan menjaga rumah ini dengan sangat baik. Aku berjanji, Mama akan terkejut dengan apa yang kuberikan saat Mama kembali nanti. Nyonya. Retno salah mengartikan ucapan Viana sebagai janji untuk sembuh atau memberikan cucu. Ia tersenyum puas. Bagus, nak, itu baru menantu Mama. Ia mencium pipi Viana sekilas, sebuah sentuhan yang terasa lebih hampa daripada udara kosong. Setelah keduanya meninggalkan kamar, langkah kaki mereka terdengar tergesa-gesa menuruni tangga. Viana mendengar samar-samar suara tawa Nyonya Retno di ruang tamu. Mungkin sedang berbicara dengan Vina melalui telepon, menyambutnya di bandara. Viana menunggu. 10 menit berlalu, keheningan menyelimuti rumah megah itu, sebuah keheningan yang terasa seperti jeda sebelum badai besar. Tiba-tiba, Viana bangkit. Gerakannya cekatan, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia berjalan menuju jendela dan menyingkap tirai sedikit, mengintip mobil Andra dan Nyonya Retno melesat keluar dari gerbang. Mereka pergi. Rizky, kata Viana, kembali ke ranjang, matanya berkilat penuh tekad. Rizky, yang sejak tadi bersembunyi di balik lemari pakaian, seolah dia juga harus bermain dalam sandiwara ini, keluar membawa laptop dan peralatan canggih. Perawat jaga sudah saya beri obat tidur ringan, Nyonya Viana. Mereka tidak akan bangun sampai makan siang. Kita punya waktu 3 jam emas ini, lapor Rizky, meletakkan laptop di meja samping ranjang. Viana duduk bersila di ranjang, tidak lagi peduli dengan penampilan pasien. Rizky, sekarang kita mulai babak baru. Mereka akan menyesal telah meremehkan seorang yang sedang sakit. Mereka pikir aku adalah boneka porselen yang mudah pecah. Mereka lupa, porselen bisa menjadi senjata paling tajam. Viana meraih hard drive usang yang ia dapatkan dari balik lukisan. Hard drive itu adalah kunci utama ke seluruh arsip keuangan rahasia mendiang ayah mertua. Operasi pemulihan warisan dimulai, ujar Viana. Fokus pertama, blokir pinjaman 50 miliar itu. Pastikan notifikasi kegagalan otorisasi muncul di layar bankir mereka tepat saat Andra siap membubuhkan tanda tangan. Aku ingin mereka merasakan dinginnya penolakan saat mereka berada di puncak kebahagiaan. Rizky mulai bekerja, meluncurkan serangkaian kode yang disebut Viana sebagai virus kejujuran. Ini bukan virus perusak, melainkan software yang dirancang untuk membuka mata rantai kelemahan dan otorisasi. Jalur VPN sudah terenkripsi 7 lapis. Nyonya, saya menggunakan jaringan server pribadi yang Anda beli 4 tahun lalu di Panama. Jejaknya 0, lapor Rizky. Viana mengangguk puas. Ayah mertua pernah berkata padaku, Viana, dalam bisnis, kepercayaan adalah mata uang terpenting. Tapi dalam keluarga, tidak ada yang bisa dipercaya kecuali dirimu sendiri. Aku telah menuruti kata-katanya. Viana kemudian menjelaskan detail otorisasi, bayangan, yang diberikan oleh mendiang ayah mertua. Ternyata, selama 5 tahun terakhir, ayah mertua sengaja menempatkan Viana sebagai konsultan anonim di perusahaan. Ayah mertua diam-diam mengatur agar semua transaksi besar dan perubahan aset memerlukan otorisasi digital kedua, yang hanya diketahui oleh Viana. Kunci otorisasi ini tertanam di dalam hard drive yang kini dipegang Viana. Ayah mertua tahu betul sifat putranya, Rizky. Dia telah menanam ranjau darat finansial ini. Dan sekarang, aku hanya menarik pelatuknya, jelas Viana. Kita transfer mayoritas saham non-voting Andra ke holding Yayasan Bintang Harapan. Aku ingin dia tetap bekerja, tetapi kini ia hanya menjadi buruh yang bekerja untuk yayasan, tanpa kendali dewan. Viana mengetikkan serangkaian kode.
Di layar, diagram kepemilikan saham Wiratama Group berputar drastis. Kontrol mayoritas beralih dari Andra ke Yayasan Bintang Harapan milik Viana dalam hitungan menit. Sudah selesai, Nyonya. Pengalihan kepemilikan saham, legal dan sah. Andra kini secara teknis masih memiliki sebagian saham, tetapi kendali penuh ada di tangan Anda. Nilai cash flow yang Anda pindahkan ke yayasan juga sudah aman. Lapor Rizky tidak bisa menahan kekagumannya. Ini adalah kudeta terbersih yang pernah saya lihat. Viana menyandarkan punggungnya di bantal. Napasnya memburu, bukan karena sakit, tetapi karena adrenalin. Mereka pergi dengan mengira aku adalah beban. Mereka pergi dengan mengira aku adalah domba yang siap disembelih. Mereka lupa. Aku adalah orang yang menjaga sistem keamanan mereka selama ini. Aku tahu setiap kelemahan dan setiap celah. Tiba-tiba, ponsel Rizky berdering. Itu adalah panggilan dari staf villa di Maladewa yang dibayar Rizky untuk memberikan informasi. Ya? Bagaimana situasinya? Tanya Rizky berbisik. Viana mencondongkan telinga. Tamu VIP sudah datang, Tuan Rizky. Mereka baru saja tiba di villa. Ada nona cantik juga. Mereka langsung menuju balkon untuk berjemur. Mereka terlihat sangat bahagia. Bersulang sampanye. Lapor suara dari seberang. Viana tersenyum pahit. Bersulang. Bagus. Rizky, segera eksekusi pengalihan kepemilikan villa itu sekarang juga. Aku ingin pemberitahuan resmi dari firma hukum kita dikirim ke ponsel Nyonya. Retno dan Andra, tidak lebih dari 2 jam lagi. Biarkan mereka berjemur di villa yang sebentar lagi bukan milik mereka. Perintah Viana. Ia meraih segelas air putih yang ada di samping ranjang. Aku akan memberikan mereka 2 jam surga, Rizky. Setelah itu, akan kuberikan neraka di siang bolong. Mereka meninggalkan aku yang sakit. Sekarang aku akan memastikan mereka menderita kerugian yang lebih parah dari sakitku. Laksanakan, Nyonya Viana, kata Rizky, menunduk hormat. Viana kembali memejamkan mata. Meskipun otaknya bekerja secepat kilat, tubuhnya memang lelah. Namun, tekadnya adalah batu karang yang tak akan pernah goyah. Perannya sebagai wanita sakit telah usai. Kini, peran Viana, si jenius finansial yang tersembunyi, telah dimulai. Ia telah menekan tombol self-destruct bagi kehidupan mewah yang penuh kepalsuan itu. Andra dan Nyonya Retno mengira mereka sedang menaiki perahu pesiar mewah. Viana sedang mengubah perahu itu menjadi kapal hantu yang berlayar menuju badai. Pemberangkatan mereka yang menyakitkan baginya akan segera menjadi mimpi buruk bagi mereka. Babak ini hanyalah pemanasan sebelum kejutan yang sesungguhnya. Ruangan remang-remang di kamar utama keluarga Wiratama kini terasa seperti studio hacker kelas atas. Cahaya monitor biru memancarkan peta digital dari seluruh aset Wiratama Group, sebuah kekaisaran yang membentang dari properti mewah hingga saham-saham energi. Di mata Viana, peta itu bukan lagi simbol kekayaan, melainkan papan catur tempat ia akan menggerakkan bidak terakhirnya. Setelah berhasil melakukan pengalihan saham mayoritas dan memblokir pinjaman 50 miliar, Viana menyandarkan tubuhnya di sandaran ranjang. Adrenalin dari keberhasilan kudeta finansial awal mulai mereda, menyisakan rasa lelah namun puas. Rizky, dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, menyajikan teh hangat. Luar biasa, Nyonya Viana. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Anda telah menahan laju uang 50 miliar dan menggeser kendali Wiratama Group. Mereka benar-benar tidak akan menyangka. Puji Rizky, matanya masih menatap layar, memantau lock sistem untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Viana menyesap tehnya perlahan. Rasa hangat itu menenangkan tenggorokannya yang sakit, sakit sungguhan yang ia miliki. Mereka hanya melihat wanita yang terbaring lemah, Rizky. Mereka lupa bahwa kekuatan otak lebih berbahaya daripada kekuatan otot. Mereka lupa bahwa aku telah mengakar di sistem ini lebih lama dan lebih dalam daripada Andra sendiri. Soal itu, Nyonya, sela Rizky, nadanya kembali serius. Saya berhasil mengakses file sistem lama yang Anda minta. Ternyata, mendiang ayah Andra bukan hanya memberi Anda otorisasi bayangan untuk keadaan darurat. Dia memberikan Anda akses penuh ke jantung keuangan. Rizky memperbesar diagram struktur perusahaan.
Ada satu entitas yang selama ini disembunyikan bahkan dari Nyonya Retno dan Andra, Wiratama Holding Trust. Entitas inilah yang menyimpan seluruh aset kekayaan non-perusahaan, properti pribadi, deposito emas, dan dana abadi keluarga. Ayah mertua menyimpan semua password master di sini, kata Rizky, menunjuk ke sebuah file terenkripsi yang tebal. Semua kuncinya tersimpan di hard drive usang yang Anda pegang itu, Nyonya. Viana menggenggam hard drive itu lebih erat. Inilah yang membedakannya dari hacker biasa. Viana tidak meretas. Ia menggunakan kunci yang sah yang diberikan oleh pemilik sah sebelumnya. Andra dan Nyonya Retno, yang terlalu sibuk berfoya-foya, tidak pernah repot-repot mempelajari seluk-beluk warisan mereka. Ayah mertua telah menempatkan sistem keamanan berlapis di jantung keuangan ini. Jelas Viana, matanya menyapu kode-kode yang rumit di layar. Dia tahu, Nyonya Retno dan Andra hanya tertarik pada uang tunai, bukan pada struktur. Jika mereka mencoba mengambil uang tanpa otorisasi kunci ganda ini, seluruh aset akan terkunci secara otomatis dan dialihkan ke rekening bank anonim di luar negeri, yang hanya bisa diakses oleh primary key holder. Dan Anda adalah primary key holdernya. Rizky menyelesaikan kalimat Viana dengan kagum. Viana mengangguk. Mereka menganggapku sebagai dekorasi rumah yang sakit. Mereka lupa aku adalah lulusan terbaik MIT di bidang IT dan keuangan. Dan ayah mertua sengaja menikahkanku dengan Andra bukan karena cinta, melainkan karena ia melihatku sebagai penjaga api warisan ini. Viana memasukkan hard drive ke dalam port tersembunyi di laptopnya. Bunyi klik kecil itu terasa seperti dentuman genderang perang di ruangan sunyi itu. Ia mulai memasukkan serangkaian kode autentikasi. Kita tidak akan mengambil semua harta mereka, Rizky, kata Viana, suaranya tenang. Tapi kita akan mengambil kendali. Aku ingin mereka merasa miskin di tengah kekayaan mereka sendiri. Aku ingin mereka kembali dari Maladewa dan menyadari bahwa rumah mereka, mobil mereka, bahkan ponsel mereka, tidak lagi mereka kuasai sepenuhnya. Rencana Anda? Tanya Rizky, siap dengan instruksi. Pertama, tarik semua dana likuid dari rekening pribadi Andra dan Nyonya Retno, perintah Viana. Sisakan $1.000. Hanya cukup untuk membayar makan dan tiket pesawat ekonomi jika mereka ingin pulang sendiri. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa yang ditelantarkan di negeri orang. $1.000. Kejam, tapi adil. Rizky tersenyum, segera melaksanakan perintah itu. Di Maladewa, pada waktu yang sama, Andra dan Nyonya Retno sedang menikmati makan siang mewah bersama Vina di tepi pantai. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa saldo di rekening bank mereka baru saja mengalami pencukuran massal hingga menyisakan remah-remah. Ponsel Andra berbunyi. Itu adalah notifikasi dari bank. Ia mengabaikannya, mengira itu hanya iklan. Ponsel Nyonya Retno berbunyi. Juga notifikasi dari bank. Ia melirik sekilas, melihat angka yang aneh, tetapi menganggapnya gangguan sinyal karena sedang liburan. Viana melanjutkan aksinya. Kedua, properti pribadi. Villa Maladewa sudah diurus. Sekarang, rumah ini. Alihkan kepemilikan rumah atas nama yayasan. Berikan mereka status penghuni sementara, tanpa hak milik. Aku ingin mereka merasa berteduh di bawah atap orang lain. Mengubah kepemilikan rumah pribadi? Itu membutuhkan proses hukum yang ketat, Nyonya Rizky mengingatkan. Benar, balas Viana. Tapi tidak jika ada surat kuasa penuh yang ditandatangani oleh mendiang ayah mertua, yang menyatakan jika ia meninggal dan aset-aset tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka properti bisa dialihkan untuk kepentingan amal. Surat itu sudah kumasukkan ke sistem BPN 3 tahun lalu sebagai file terenkripsi. Aku hanya perlu mengaktifkannya. Viana memasukkan kunci logam kecil yang ada di kotak itu ke sebuah port khusus di laptop. Kunci ini adalah otorisasi fisik terakhir yang dibutuhkan. Lampu hijau menyala. Selesai. Kepemilikan rumah sudah resmi beralih ke Yayasan Bintang Harapan. Perubahan status akan terkirim ke alamat rumah dalam bentuk surat resmi dalam 24 jam. Lapor Rizky, merasa ngeri sekaligus takjub dengan efisiensi Viana. Viana memejamkan mata, merasakan kepuasan yang dingin.
Ia telah mengamankan warisan ayah mertua dari tangan-tangan serakah. Ia telah membalikan keadaan dalam waktu sekejap mata. Terakhir, dan ini yang paling penting, Rizky. Vina, kata Viana. Nada suaranya berubah menjadi sangat dingin. Dia terlibat aktif dalam skema ini dan didukung oleh Nyonya Retno. Dia mencoba merusak perusahaan dan rumah tanggaku. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Viana menunjuk ke diagram saham minoritas milik Vina, perusahaan cangkang. Batalkan semua pengalihan saham itu. Gunakan otorisasi rollback karena ditemukan indikasi transaksi mencurigakan dan konflik kepentingan. Setelah itu, kirim file anonim berisi semua bukti perselingkuhan Vina dengan Andra ke meja suaminya Vina. Biarkan karma finansial dan karma rumah tangga bekerja secara bersamaan. Suami Vina adalah seorang jaksa di ibu kota. Dia tidak akan memaafkan pengkhianatan istrinya, apalagi jika menyangkut uang perusahaan, komentar Rizky. Tentu, Viana tersenyum tipis. Aku ingin dia mendapatkan masalah yang layak, Rizky. Dia memilih untuk menjual dirinya demi uang haram. Sekarang, biarkan dia menuai hasilnya. Aku ini orang yang adil. Aku memberikan apa yang pantas mereka dapatkan. Saat fajar mulai menyingsing, Viana dan Rizky berhasil menuntaskan semua manuver finansial mereka. Jantung keuangan Wiratama Group kini berdetak di bawah kendali Viana, sang istri yang mereka tinggalkan dalam keadaan sakit keras. Waktunya membersihkan jejak, Rizky. Dan waktunya aku kembali menjadi wanita sakit yang tidak tahu apa-apa, kata Viana, mengambil kembali makeup kitnya. Ia menghapus keringat di dahinya dan mulai memulas kembali wajahnya menjadi pucat dan lelah. Rizky menyimpan semua peralatan canggih itu ke dalam lemari rahasia, menghilangkan semua bukti. Tepat saat matahari bersinar penuh, dan perawat jaga terbangun dari tidurnya, Viana sudah terbaring di ranjang, lemah, seolah baru saja melewati malam yang panjang dan menyakitkan. Ia tersenyum dalam hati. Di Maladewa, Nyonya Retno dan Andra sedang menantikan momen tanda tangan pinjaman 50 miliar. Mereka tidak tahu bahwa laptop yang Viana gunakan untuk merubah takdir mereka kini berada di bawah bantalnya. Sebuah pedang Damocles yang siap jatuh kapan saja. Babak pertama telah selesai. Matahari di Maladewa terasa seperti janji surga bagi Andra, Nyonya Retno, dan Vina. Mereka menikmati hari kedua liburan mereka di villa mewah tepi pantai yang sebentar lagi akan menjadi milik Yayasan Bintang Harapan. Mereka tertawa, bersulang sampahnya mahal, dan merencanakan masa depan tanpa bayang-bayang Viana yang mereka yakini sedang menghadapi ujung hidupnya. Sementara itu, di Jakarta, Viana kembali menjalani perannya sebagai pasien. Pagi itu, perawat jaga yang sudah segar kembali bertugas, tidak menyadari apapun yang terjadi semalam. Viana, dengan wajah yang kini tampak lebih pucat dan kelelahan, berkat make-up dan begadang, meminta perawat untuk membuka jendela sedikit. Ia ingin merasakan sinar matahari, yang ia anggap sebagai saksi bisu dari kejatuhan dan kebangkitannya. Nyonya Viana, Anda terlihat sedikit lebih lemah hari ini. Apakah demamnya naik lagi? Tanya Suster Lia, perawat jaga yang tulus namun mudah diperdaya. Iya, Suster. Rasanya tubuhku seperti terendam air es. Tapi aku harus kuat. Doakan Mas Andra dan Mama sukses dengan proyeknya, jawab Viana dengan suara yang dibuat lirih dan penuh harapan palsu. Viana berhasil mengendalikan dirinya agar tetap terlihat rapuh. Peran ini sangat penting untuk memberikan waktu bagi Rizky menyelesaikan tugasnya di luar. Rizky, yang kini kembali mengenakan pakaian kasualnya, berdiri di ruang tamu, berpura-pura sedang mengurus tagihan rumah tangga. Padahal, dia sedang menunggu konfirmasi dari Maladewa. Tepat pukul 10 waktu setempat, Rizky menerima pesan terenkripsi. Operasi Villa sukses. Email notifikasi terkirim ke target utama. Rizky menahan napasnya. Pemberitahuan pengalihan kepemilikan villa itu seharusnya sudah masuk ke ponsel Nyonya Retno dan Andra. Ini adalah pukulan palu pertama yang akan mengguncang ketenangan mereka. Tidak lama kemudian, Viana memanggil Rizky. Rizky, tolong ambilkan ponselku. Ada notifikasi penting yang harus kulihat, pintanya dengan suara parau. Saat Rizky memberikannya, Viana berpura-pura memeriksa email sambil bersembunyi di balik selimut.
Ia tidak sedang memeriksa emailnya, tetapi sedang membuka akses live feed yang dipasang Rizky untuk memantau reaksi Andra dan Nyonya Retno dari kejauhan. Di Maladewa, Nyonya Retno sedang berjemur dengan angkuh, ponselnya diletakkan di meja samping. Ponsel itu bergetar. Nyonya Retno menggerutu, "Gangguan apa lagi ini? Tidak bisakah mereka membiarkan aku menikmati matahari sebentar?" Ia meraih ponselnya, matanya menyipit karena silau. Sebuah email resmi dari firma hukum terkemuka di Jakarta muncul, berjudul, "Pemberitahuan resmi pengalihan kepemilikan hak guna bangunan dan lahan." Nyonya Retno membaca dengan kening berkerut, "Kepada YTH, Nyonya Retno Wiratama dan BPK Andra Wiratama. Kami informasikan bahwa villa mewah di kawasan Diamond Shores, Maladewa telah dialihkan kepemilikannya secara sah dan final kepada Yayasan Bintang Harapan." Nyonya Retno mendadak bangkit, kacamata hitamnya merosot. Wajahnya yang semula tenang kini berubah menjadi panik. Andra, lihat ini. Apa-apaan ini?" teriaknya, suaranya melengking tinggi, memecah ketenangan pantai. Andra, yang sedang menikmati kelapa muda sambil bercanda mesra dengan Vina, terkejut. "Ada apa, Ma? Jangan berteriak-teriak, kita sedang liburan." Andra mengambil ponsel Nyonya Retno. "Yayasan Bintang Harapan? Mama ini salah baca, mungkin ini spam iklan." Namun, saat ia membaca isi email itu, ekspresi Andra berubah drastis, seolah ia baru saja disiram air es. Di bawah email itu, terdapat lampiran dokumen hukum yang sah, mencantumkan tanda tangan mendiang ayahnya, sebagai pemberi kuasa, dan stempel notaris. "Andra, tidak mungkin. Villa ini milik perusahaan. Bagaimana bisa dialihkan? Siapa Yayasan Bintang Harapan ini?" Vina, yang awalnya santai, ikut melihat layar ponsel. Matanya membulat. "Mas Andra, ini villa tempat kita menginap. Kalau ini bukan milik kita lagi, kita harus bayar mahal untuk menginap di sini." Nyonya Retno, bodoh. Bukan hanya soal bayar. Ini penghinaan. Ini pasti ulah pesaing bisnis. Mereka mencoba menjatuhkan kita di tengah liburan. Nyonya Retno segera mencoba menghubungi manajer keuangannya di Jakarta, tetapi ponselnya hanya berdering dan tidak ada jawaban. Di Jakarta, Viana tersenyum tipis di balik selimutnya. Pukulannya sudah terasa. "Rizky, biarkan mereka berputar-putar dalam kebingungan sejenak. Mereka terlalu serakah untuk menyadari bahwa musuh mereka bukanlah pesaing bisnis, tetapi bayangan yang mereka abaikan." Viana kemudian beralih ke manuver kedua. Blokir pinjaman 50 miliar. "Rizky, sekarang pukul 11 siang di sana. Mereka pasti akan segera menemui bankir untuk menandatangani pinjaman 50 miliar itu, sebelum mereka diusir dari villa," kata Viana, nada suaranya kini penuh antisipasi. "Aktifkan auto-trigger penolakan." Sesuai dugaan Viana, dalam kebingungan dan kemarahan, Andra menyeret Nyonya Retno dan Vina ke kantor cabang bank terdekat di pulau itu. Mereka berkeras harus segera mencairkan pinjaman 50 miliar itu untuk menutupi kerugian mendadak dan mengamankan dana sebelum musuh mereka bergerak lagi. Di ruang rapat bank yang mewah, Andra duduk tegap di depan manajer bank. Kertas perjanjian pinjaman sudah terhampar di meja. "Andra, tolong segera proses. Pak, kita harus bergerak cepat. Seperti yang sudah saya katakan, pinjaman ini untuk ekspansi bisnis krusial." Manajer bank: "Tentu, Pak Andra. Semua sudah kami siapkan. Tinggal tanda tangan Anda di sini, dan dana akan cair dalam 24 jam. Andra meraih pulpen, matanya bersinar penuh harap. Tepat saat pulpennya hampir menyentuh kertas, komputer manajer bank tiba-tiba berbunyi keras, menampilkan peringatan merah besar di layar. "Otorisasi gagal. Kode keamanan melanggar ketentuan dual key authentication. Transaksi ditolak. Akun perusahaan di bawah pengawasan khusus." Manajer bank itu terkejut, keringat dingin membasahi pelipisnya. Manajer bank: "Mohon maaf, Pak Andra. Ada masalah serius dengan otorisasi perusahaan Anda. Sistem menolak transaksi dan mengunci akun."
Dikatakan otorisasi kedua yang dipegang oleh, tidak, saya tidak bisa mengatakan namanya. Andra membanting pulpen, apa? Otorisasi kedua? Sejak kapan ada otorisasi kedua? Saya pemilik tunggal. Ini pasti ulah pesaing yang sama. Nyonya Retno, cepat perbaiki. Jangan main-main dengan uang kami. Panggil atasanmu sekarang juga. Manajer bank itu hanya bisa menggeleng. Maaf, Nyonya. Ini perintah langsung dari sistem keamanan pusat. Kami tidak bisa mencairkan pinjaman. Bahkan, cash flow di rekening utama perusahaan Anda sudah dipegang oleh otorisasi khusus itu. Andra merasa dunianya runtuh. Pinjaman 50 miliar yang seharusnya menyelamatkan mereka dari krisis tiba-tiba raib di depan mata. Kepanikan total melanda mereka. Liburan mewah mereka berubah menjadi lahan gersang yang penuh ketakutan. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekayaan. Kembali ke Jakarta, Viana mendengarkan laporan Rizky melalui RPC tersembunyi. Pukulan telak, Nyonya. Mereka panik dan marah. Mereka harus segera meninggalkan villa karena sudah tidak mampu membayarnya. Mereka sedang mencari penerbangan pulang. Lapor Rizky, suaranya dipenuhi kemenangan. Viana tersenyum, senyum yang menunjukkan betapa mengerikannya seorang wanita cerdas yang dikhianati. Bagus. Biarkan mereka pulang dengan kepala tertunduk. Biarkan mereka tahu bahwa kekuatan sejati bukan pada uang yang dilihat, tetapi pada kontrol yang tak terlihat. Ia memanggil Suster Lia. Suster, tolong bantu aku minum obat. Setelah itu, aku ingin istirahat sebentar. Rasanya aku semakin lemas. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai Mas Andra dan Mama pulang. Viana sengaja mengucapkan kalimat itu dengan lantang. Ia memastikan perawat itu akan menyebarkan kabar tentang kondisinya yang memburuk drastis ke seluruh pelayan di rumah. Aku harus memastikan mereka kembali, hanya untuk melihat mayat finansial mereka sendiri, batin Viana. Pengambil alihan senyap telah sempurna. Sekarang, Viana hanya perlu menunggu kedatangan mereka untuk menyaksikan api penyucian yang telah ia siapkan. Maladewa yang semula adalah kanvas kebahagiaan bagi Andra, Nyonya Retno, dan Vina, kini telah berubah menjadi penjara emas yang menyesakan. Setelah gagal mencairkan pinjaman 50 miliar dan menerima pemberitahuan pengalihan villa ke Yayasan Bintang Harapan, ketiganya kembali ke villa, diliputi amarah dan kepanikan yang membara. Nyonya Retno duduk di sofa mewah, ponselnya menempel di telinga, wajahnya merah padam. Apa maksudmu otorisasi dual key? Saya ibu pemilik perusahaan. Saya berhak tahu. Siapa yang berani-beraninya menaruh sistem keamanan konyol seperti itu? Teriaknya pada manajer keuangan yang ada di Jakarta, suaranya tercekat. Manajer keuangan di ujung telepon hanya bisa gemetar. Maaf, Nyonya Retno. Itu adalah sistem yang dipasang oleh almarhum Bapak Wiratama sendiri, bertahun-tahun lalu. Sistem itu harus manajer keuangan di ujung telepon hanya bisa gemetar. Maaf, Nyonya Retno. Itu adalah sistem yang dipasang oleh almarhum Bapak Wiratama sendiri, bertahun-tahun lalu. Sistem itu harus melibatkan otorisasi dari pihak yang sangat dipercayai beliau. Kami tidak memiliki akses untuk membatalkannya. Andra mondar-mandir seperti singa kelaparan di ruang tamu. Ia merasakan kekuasaan perlahan-lahan merosot dari genggamannya. Pihak yang dipercayai siapa? Mama? Kenapa kita tidak pernah tahu? Mana Mama tahu? Andra, ayahmu itu memang suka main rahasia. Tapi ini pasti ulah pesaing bisnis yang mengetahui celah itu. Mereka sengaja menyerang kita saat kita jauh dari Jakarta. Nyonya Retno membanting ponselnya ke meja. Vina, yang semula tampil glamor, kini hanya diam di sudut ruangan. Aura percaya dirinya memudar. Mas Andra, kita harus pergi dari sini. Staf villa sudah mulai melihat kita dengan aneh. Kalau kita tidak bayar tagihan, mereka bisa menahan kita. Bayar. Dengan apa? Bentak Andra, menunjuk ponselnya. Rekeningku tinggal sisa $1.000. $1.000. Bahkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi pun tidak cukup untuk kita bertiga. Nyonya Retno terkejut.
Ia segera memeriksa saldo di ponselnya. Matanya terbelalak melihat angka yang tersisa. Andra, uang mama juga hampir habis. Ini bukan cuma ulah pesaing. Ini perampokan terstruktur. Mereka tahu persis berapa uang tunai yang kita punya. Andra memegang kepalanya, rambutnya acak-acakan. Tidak mungkin. Hanya orang terdekat yang tahu total aset likuid kita. Siapa yang bisa tahu? Tiba-tiba, mata Andra menangkap sesuatu yang terlewat. Di dalam email pengalihan villa, ada nama yayasan yang tertera di sana. Andra, tunggu. Yayasan Bintang Harapan. Mama, ini nama yayasan apa? Apakah ayah pernah mendirikan yayasan dengan nama itu? Nyonya Retno mencoba mengingat, tidak ada. Ayahmu tidak pernah peduli dengan amal-amal konyol seperti itu. Paling-paling ini nama samaran perusahaan yang mencuri aset kita. Andra kembali mencoba menghubungi relasinya, tetapi teleponnya selalu ditolak atau diabaikan. Kepercayaan yang selama ini ia beli dengan kekayaan, kini menguap bersama hilangnya uang. Kepanikan mencapai klimaks ketika staf villa datang. Staf villa, mohon maaf, Bapak dan Ibu. Kami telah menerima pemberitahuan resmi dari pemilik baru villa, Yayasan Bintang Harapan. Kami diminta untuk mengosongkan villa ini dalam waktu 1 jam. Jika tidak, kami terpaksa memanggil keamanan. Nyonya Retno, beraninya kalian. Kami akan tuntut kalian. Kami adalah keluarga Wiratama. Staf villa, dengan nada menyesal namun tegas, kami mengerti, Nyonya. Tapi pemilik baru telah menunjukkan semua dokumen kepemilikan yang sah. Bahkan, mereka telah membayar tagihan Bapak dan Ibu selama 2 hari ini, tetapi hanya untuk biaya kamar. Biaya makanan, minuman, dan layanan spa harus dibayar tunai. Sebesar $20.000. Keringat dingin membasahi punggung Andra dan Nyonya Retno. $20.000? Itu adalah angka yang mustahil dengan sisa uang $1.000 di rekening mereka. Mereka benar-benar terjebak dalam jebakan Batman yang terencana sempurna. Andra, baik, kita pulang. Kita harus kembali ke Jakarta sekarang juga dan menghadapi si pengecut yang bersembunyi di balik yayasan konyol ini. Mereka buru-buru mengemasi barang-barang. Vina mulai menangis, menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan liburan, tetapi juga prospek kehidupannya yang mewah. Vina, Mas Andra, aku takut. Bagaimana kalau ini ada hubungannya dengan pesan anonim yang kuterima semalam? Andra, pesan anonim apa? Vina, yang bilang, nikmati Maladewa, karena itu adalah matahari terbit terakhirmu. Andra dan Nyonya Retno saling pandang, sebersit rasa ngeri mulai merayapi benak mereka. Pesan itu, pengalihan aset yang hanya diketahui orang dalam. Sistem dual key yang dipasang diam-diam oleh almarhum ayah. Semua petunjuk itu terasa seperti anak panah yang mengarah ke satu sasaran, tetapi mereka masih enggan mempercayainya. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan tiket pesawat ekonomi dengan menjual jam tangan mewah milik Nyonya Retno kepada seorang turis. Ini adalah aib besar bagi keluarga Wiratama. Mereka duduk berdesakan di kursi paling belakang pesawat, di antara kerumunan penumpang, merasakan penderitaan yang tak pernah mereka bayangkan. Nyonya Retno berbisik tajam pada Andra, ini pasti Viana. Hanya dia yang tahu semua tentang sistem ayahmu. Tapi tidak mungkin, dia kan sakit keras. Andra, sakit atau tidak, dia adalah satu-satunya yang ayah percayai di luar kita. Tapi dia tidak punya nyali untuk melakukan hal sekotor ini. Vina, mungkin dia punya orang lain yang membantunya. Andra menatap Vina dengan mata menyala. Kebahagiaan palsu yang mereka rasakan selama 2 hari itu kini hancur berkeping-keping seperti kaca tipis. Andra mulai merasa muak dengan Vina, yang kini hanya menjadi sumber masalah. Di Jakarta, Viana mendapatkan kabar dari Rizky bahwa targetnya sedang dalam perjalanan pulang, dengan status penerbangan yang menyedihkan. Rizky, mereka akan mendarat besok pagi, Nyonya Viana. Saya sudah memastikan tidak ada mobil perusahaan yang menjemput mereka. Mereka akan pulang naik taksi. Viana tersenyum, berbaring di ranjangnya.
Ia tidak lagi perlu berpura-pura sangat lemah di hadapan Rizky. Bagus. Biarkan mereka mencicipi bagaimana rasanya diperlakukan seperti rakyat jelata. Rizky. Biarkan mereka berhadapan dengan kemacetan Jakarta setelah penerbangan panjang dan menyiksa. Viana kemudian memberikan instruksi terakhir. Siapkan rumah. Aku ingin rumah ini terlihat sepi. Semua pelayan dan perawat, suruh mereka libur sehari dengan alasan, kondisiku yang kritis dan butuh ketenangan total. Aku ingin hanya aku dan kamu di sini saat mereka tiba. Dan, Rizky, siapkan proyektor di ruang tamu. Proyektor? Untuk apa, Nyonya? Aku ingin memberikan mereka presentasi selamat datang yang tidak akan mereka lupakan. Presentasi tentang masa depan baru mereka. Dan siapkan dirimu. Besok pagi, kita akan memainkan babak drama yang paling klimaks. Viana memejamkan mata. Rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa puas yang ia rasakan. Ia telah berhasil mengubah liburan mewah mereka menjadi pelarian yang memalukan. Titik balik telah terjadi. Mereka kembali, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai korban yang terperangkap dalam jaring laba-laba yang ia buat. Saat mereka tiba, mereka tidak akan menemukan wanita yang sekarat, melainkan ratu yang baru dinobatkan di atas singgasana yang dulu mereka klaim. Pagi di Jakarta menyambut Andra, Nyonya, Retno, dan Vina dengan kemacetan yang pekat dan udara yang terasa panas mencekik. Setelah penerbangan panjang di kursi sempit kelas ekonomi, yang terasa seperti pengadilan purgatori atas dosa-dosa mereka, ketiganya turun dari taksi biasa di depan gerbang megah kediaman Wiratama. Wajah mereka kusut, pakaian mahal mereka terlihat lusuh, dan aura keangkuhan yang biasa mereka pancarkan telah berganti menjadi keputusasaan. Mereka tidak dijemput oleh sopir pribadi, dan ini menambah rasa malu yang mendalam. Sialan. Mereka benar-benar tidak mengirim siapapun, gerutu Andra, melemparkan tas koper mahalnya ke tanah. Ia menatap gerbang rumah yang sepi, seolah itu adalah benteng musuh. Ini penghinaan. Siapa yang berani-beraninya mengatur kita seperti ini? Nyonya. Retno memegangi kepalanya yang pusing. Matanya mencari-cari mobil mewah yang biasa terparkir. Di mana mobil-mobil kita? Mana Porsche Mama? Vina, yang sebelumnya mendambakan hidup mewah, kini menyesali keputusannya. Ia hanya bisa berdiri cemas, takut menghadapi konsekuensi dari kekacauan finansial ini. Vina, Mas Andra, bagaimana ini? Kita tidak bisa masuk. Gerbangnya terkunci. Tentu saja kita bisa masuk. Ini rumahku. Andra berteriak, segera mencari kunci cadangan yang biasa ia simpan di pot bunga, tetapi kuncinya tidak ada. Ia mencoba memasukkan kode akses gerbang, tetapi sistem menolak. Lampu indikator di gerbang berkedip merah. Suara robotik muncul. Akses ditolak. Penghuni sementara harap menggunakan interkom untuk otorisasi masuk. Andra, wajahnya memerah karena amarah. Penghuni sementara. Apa maksudnya ini? Nyonya. Retno segera melihat ke kotak surat. Di sana, tergeletak sebuah amplop tebal berstempel firma hukum terkemuka. Ia merobeknya dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat resmi yang menyatakan bahwa kepemilikan rumah dan tanah Wiratama telah dialihkan secara sah dan permanen kepada Yayasan Bintang Harapan. Mereka kini hanya diizinkan tinggal sebagai penghuni sementara dengan batas waktu tertentu. Nyonya. Retno. Tidak mungkin. Ini pasti surat palsu. Surat gila. Ia menjatuhkan surat itu, kakinya lemas. Mereka bahkan mengambil rumah kita. Andra, menginjak surat itu. Ini pasti akal-akalan si yayasan busuk itu. Mereka mencoba menakut-nakuti kita. Ayo, MA, kita dobrak saja. Mereka menekan interkom dengan brutal. Setelah beberapa saat, suara yang sangat mereka kenal, suara yang lembut namun dingin, menjawab dari dalam. Suara Viana, dari interkom, "Selamat datang kembali, Andra." "Selamat datang, Mama. Liburan yang menyenangkan, bukan?" Andra dan Nyonya. Retno membeku. Suara Viana. Tenang, tanpa rintihan, tanpa kelemahan sedikit pun. Andra, Viana. Apa-apaan ini?
Kenapa aku tidak bisa masuk rumahku sendiri? Buka gerbangnya sekarang. Viana, dari interkom, rumahmu? Maaf, Mas Andra. Berdasarkan dokumen sah yang baru saja kamu injak itu, rumah ini bukan lagi milikmu. Ini milik Yayasan Bintang Harapan. Aku mengizinkan kamu masuk, tentu saja, karena aku adalah salah satu pengurus yayasan itu. Tapi kamu harus masuk sendirian. Nyonya Retno dan Nona Vina, kalian akan mendapatkan giliran setelahnya. Nyonya Retno, Viana, kau sudah gila, ya? Kau tahu suamimu baru pulang dari perjalanan penting. Kenapa kau berbuat kekacauan ini saat kau sakit keras? Viana, dari interkom, sakitku sudah sembuh sedikit setelah mendapatkan kabar kalian menikmati Maladewa. Jangan khawatir, Ma. Ada kejutan lagi yang menantimu di dalam. Silakan masuk, Andra. Pintu gerbang terbuka untukmu, pemegang kunci palsu. Gerbang terbuka perlahan. Andra menatap Nyonya Retno dengan mata penuh kebingungan, amarah, dan sedikit rasa takut. Aku masuk dulu, Ma. Aku akan membereskan semua ini. Viana pasti sedang sakit jiwa karena sakitnya. Nyonya Retno menggenggam tangan Vina dengan erat. Cepat, Andra. Suruh dia buka gerbang untuk kami. Dia tidak akan berani melawan suaminya sendiri. Andra berjalan masuk. Suasana rumah sunyi senyap, gelap, dan terasa seperti gua es. Tidak ada perawat, tidak ada pelayan. Ruang tamu tampak kosong, kecuali satu hal. Di tengah ruangan, Viana duduk di sofa, dihiasi cahaya rembulan buatan dari lampu sorot, tampak anggun, tenang, dan jauh dari kata sakit. Ia mengenakan gaun tidur sutra berwarna gelap, tetapi aura kekuatannya begitu dominan hingga membuat Andra terkejut. Andra berhenti di ambang pintu ruang tamu. Viana, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengunci kita di luar? Kenapa kau membuat kekacauan ini di perusahaan? Apakah kau sedang gila? Viana tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata, melainkan hanya garis tipis di bibir yang penuh penghakiman. Ia tidak bangkit, ia tidak berteriak. Ia tetap duduk, seolah Andra hanyalah pelayan yang baru saja melakukan kesalahan fatal. Viana, selamat datang kembali, Mas Andra. Duduklah. Aku sudah lama menunggumu. Tentang kekacauan? Aku hanya membereskan kekacauan yang kalian buat. Andra, berhenti bicara omong kosong. Kembalikan semua aset perusahaan sekarang. Villa di Maladewa, kepemilikan saham, pinjaman 50 miliar itu. Apa kau tahu seberapa besar kerugian yang kau timbulkan? Andra melangkah maju, tangannya terkepal. Viana, duduk. Andra, jangan sampai aku harus memanggil keamanan untuk mengusirmu dari rumahku. Kata, rumahku, itu seperti belati yang menusuk ego Andra. Andra, rumahmu. Ini rumah ayahku. Ini rumahku. Kau hanya menantu di sini. Viana menghela napas, seolah menghadapi anak kecil yang merengek. Itu dulu. Sekarang, ini milik Yayasan Bintang Harapan. Dan aku adalah pemilik yayasan itu. Duduklah. Dan tolong, jelaskan padaku, mengapa kamu memblokir pinjaman 50 miliar untuk proyek masa depan kita? Dan mengapa kamu mengalihkan villa liburan kita ke Yayasan Amal? Bukankah itu kejam, Viana? Viana mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya menembus Andra. Pertanyaan yang bagus. Tapi kenapa kamu bertanya pada Viana yang sakit keras? Bukankah aku seharusnya terbaring tak berdaya di kamar? Bukankah seharusnya aku tidak punya kekuatan untuk melakukan hal sekotor ini? Andra, maksudmu, kau? Viana, ya, Mas Andra. Aku yang melakukannya. Semua yang kamu sebut kekacauan adalah manuver yang aku rancang dan laksanakan selama kalian menikmati Maladewa bersama gundikmu. Aku mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi warisan yang bersih dari tangan-tangan yang kotor. Andra mundur selangkah, rasa takut mulai menggantikan kemarahan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan istri yang lembut, melainkan dengan sosok dingin yang selama ini tersembunyi. Andra,
Tidak mungkin. Kau sakit. Kau hampir mati. Kau tidak punya otak untuk merancang hal serumit ini. Viana tertawa kecil. Suara tawa yang sangat renyah namun sangat mengancam. Itulah kesalahan terbesarmu, Andra. Meremehkan istrimu yang sakit ini. Kamu lupa, aku adalah orang yang menjaga seluruh sistem IT dan keuangan ayahmu secara diam-diam. Kamu lupa, aku lulusan terbaik MIT. Kamu hanya melihat bunga di meja, Mas, bukan akar yang menopang seluruh pohon. Viana kemudian menunjuk ke sofa di depannya. Duduk, Andra. Mama dan gundikmu menunggu di luar. Kita harus bicarakan masa depanmu yang baru. Masa depan yang tidak akan lagi kamu atur, melainkan aku yang menentukan. Andra akhirnya duduk, tubuhnya gemetar. Kepalanya terasa kosong. Ia datang dengan amarah yang siap meledak, tetapi kini ia hanya merasakan ketakutan yang mencekik. Ia menyadari, liburan itu bukan hanya pengkhianatan terhadap Viana, tetapi juga perjalanan bunuh diri finansial yang telah Viana rencanakan dengan presisi yang mematikan. Pintu telah tertutup. Ia terperangkap. Hawa dingin yang menyelimuti ruang tamu rumah mewah Wiratama bukanlah berasal dari pendingin udara, melainkan dari aura Viana yang kini tak terbantahkan. Andra duduk membeku di sofa, menatap Viana yang duduk tenang di hadapannya, seolah ia sedang menghadapi patung Dewi Keadilan yang baru hidup. "Kenapa kau diam saja, Andra?" tanya Viana, suaranya pelan, selembut bulu namun setajam silet. "Bukankah kamu seharusnya marah? Bukankah kamu harus menuntut kembali hak milikmu?" Andra mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Viana, ini pasti ada penjelasan yang masuk akal. Kau pasti dihasut. Siapa yang membantumu? Kau tidak mungkin melakukan semua ini sendirian dalam keadaan sakit." Penjelasan yang masuk akal. Viana terkekeh. Penjelasan yang masuk akal adalah kalian berdua meninggalkan istrimu yang sakit keras untuk liburan mesra bersama gundikmu. Dan bukan hanya itu, kalian berencana mencairkan pinjaman 50 miliar dengan jaminan aset perusahaan, membiarkan aku menjadi kambing hitam atas kehancuran finansial itu. Itu adalah plot yang kalian rancang. Viana menghela napas, gestur yang kini terlihat anggun dan berkuasa. Dan siapa yang membantuku? Seseorang yang jauh lebih setia dan jauh lebih kompeten daripada kamu, Mas Andra. Tapi lupakan dulu siapa yang membantuku. Sekarang, mari kita sambut tamu yang tidak sabar di luar. Viana meraih interkom. "Mama, silakan masuk." Pintu gerbang terbuka. Tapi hanya Mama. Nona Vina harus menunggu di luar sebentar. Gerbang terbuka lagi. "Nyonya." Retno masuk dengan langkah cepat. Wajahnya memancarkan kemarahan murni. Ia melihat Andra yang duduk tertunduk, dan ia melihat Viana yang duduk tegak, penuh wibawa. "Nyonya." Retno mengabaikan Viana dan langsung menghampiri putranya. "Nyonya." "Retno, Andra, ada apa denganmu? Kenapa kau biarkan Viana yang gila ini mengunci kita di luar? Bangun. Suruh dia kembalikan semua kuncinya." "Nyonya." Retno kemudian berbalik, menatap Viana dengan sorot mata yang penuh api. "Nyonya." "Retno, Viana, kau sudah kelewatan. Kau tahu seberapa sakitnya dirimu. Apa yang kau lakukan ini akan membuatmu semakin parah. Kembalikan hak milik kami sekarang juga, atau Mama akan panggil pengacara terbaik untuk menyeretmu ke pengadilan. Jangan kau pikir sakitmu itu bisa dijadikan tameng untuk merampok kami." Viana tidak bergerak. Ia hanya menatap Nyonya. Retno, ekspresinya kosong. "Merampok? Aku hanya mengambil kembali apa yang ayah tinggalkan dengan niat baik. Ma. Aku hanya menjaga warisan itu dari tangan orang-orang yang hanya tahu cara menghabiskannya. Duduklah, Ma. Tenangkan dirimu. Aku punya banyak kejutan lain." "Nyonya." Retno terpaksa duduk di sofa lain, menatap Viana dengan pandangan penuh kebencian. "Nyonya." "Retno, kenapa kau mengganti gembok brankas di kantor Mama? Di mana kuncinya, Viana?" "Brankas itu berisi surat-surat penting." "Viana, surat-surat penting? Atau salinan dokumen perselingkuhan Andra dengan Vina?"
Atau mungkin catatan pengeluaran rahasia yang kamu gunakan untuk membiayai apartemen Vina di luar negeri? Aku sudah tahu semua isinya, Ma. Dan kuncinya ada di tempat yang aman. Jauh dari tangan orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Pengakuan Viana itu, yang disampaikan tanpa emosi, membuat Nyonya Retno terdiam. Wajahnya yang semula merah kini berubah menjadi pucat pasi. Ia menyadari, Viana tahu lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Andra mengangkat kepala. Apa yang kau bicarakan, Viana? Berangkas apa? Dokumen apa? Nyonya Retno menatap Andra dengan panik. Bukan apa-apa, Andra. Dia mengarang cerita. Dia sudah gila. Viana, aku tidak gila, Mas Andra. Aku hanya sadar. Rizky, tolong berikan tablet ini pada Mas Andra. Rizky, yang sejak tadi berdiri diam seperti prajurit di balik bayangan, maju dan menyerahkan sebuah tablet digital kepada Andra. Viana, di tablet itu, Mas Andra, ada semua bukti. Rekaman suaramu dan Mama merencanakan liburan bersama Vina. Bukti transfer dana besar-besaran dari rekening Mama ke Vina. Dan yang paling penting, bukti bahwa kamu sudah berjanji lisan untuk mencairkan pinjaman 50 miliar yang akan menjebak perusahaan ke dalam utang yang tak terbayarkan. Andra dengan tangan gemetar membuka file pertama. Rekaman suara Nyonya Retno terdengar jelas. Mama sudah atur penerbangan ke Maladewa. Vina, jangan khawatir soal Viana. Biar dia urus dirinya sendiri. Andra menjatuhkan tablet itu. Mama. Kenapa Mama lakukan ini? Kenapa Mama ikut merencanakan semua ini? Nyonya Retno, Andra, jangan dengarkan dia. Dia sedang berbohong. Dia mencoba memecah belah kita. Viana, aku tidak memecah belah, Ma. Aku hanya memperlihatkan retakan yang sudah ada sejak lama. Aku hanya menunjukkan wajah asli kalian berdua. Kalian bukan hanya mengkhianati pernikahan. Kalian mengkhianati kepercayaan terakhir yang diberikan ayah padaku. Viana kemudian menatap Andra dengan tatapan yang penuh kepedihan, namun juga kekuatan. Kalian pergi berlibur bersama gundikmu saat aku sakit keras. Mas, kalian meninggalkan aku untuk mengurus diriku sendiri. Itu adalah kesempatan emas yang kalian berikan kepadaku. Dan aku memanfaatkannya dengan baik. Andra, aku tidak percaya. Bagaimana kau mendapatkan akses ke semua itu? Aku sendiri tidak tahu ada sistem otorisasi ganda. Viana, karena kamu tidak pernah peduli, Mas. Kamu hanya sibuk menghamburkan uang. Aku bekerja di belakang layar selama bertahun-tahun. Ayahmu, mendiang ayah mertuaku, adalah orang yang memberiku semua kunci itu. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, sifat serakahmu dan Mama akan menghancurkan warisan yang ia bangun dengan darah dan keringat. Nyonya Retno tiba-tiba bangkit. Air mata palsu yang ia siapkan untuk publik kini berubah menjadi air mata kemarahan sejati. Kau bohong. Kau hanya menantu. Kau tidak punya hak apa-apa atas warisan kami. Viana, hak. Viana mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah distempel dan disahkan. Villa Maladewa dialihkan ke Yayasan Bintang Harapan. Saham mayoritas perusahaan dialihkan ke Yayasan Bintang Harapan. Rumah ini dialihkan ke Yayasan Bintang Harapan. Rekening bank kalian berdua tersisa $1.000. Semua legal. Semua sah di mata hukum. Nyonya Retno menjerit frustrasi. Jeritan itu adalah suara kehancuran dari egonya yang selama ini dibangun di atas harta. Kau perampok. Kau wanita licik. Viana, aku bukan perampok, Ma. Aku adalah penjaga warisan. Aku tidak mengambil untuk diriku sendiri. Aku mengambil untuk kepentingan yang lebih besar. Sekarang, untuk Nona Vina. Rizky, silakan bawa dia masuk. Rizky membuka gerbang lagi dan Vina, yang sudah menangis ketakutan di luar, masuk. Ia terkejut melihat Nyonya Retno dan Andra yang pucat dan tak berdaya. Vina mendekati Andra. Mas Andra, ada apa? Aku takut. Andra menatap Vina dengan jijik. Diam kau.
Kau penyebab semua ini. Kau yang menghasut Mama dan aku. Viana, jangan saling menyalahkan. Kalian bertiga adalah satu kesatuan yang sempurna dalam pengkhianatan. Vina, kamu beruntung. Aku tidak mengambil nyawamu. Tapi aku sudah memastikan kamu mendapatkan hadiah yang pantas. Viana melambaikan tangan, dan Rizky menyalakan proyektor di belakang Viana, menyorotkan gambar besar ke dinding. Viana, selamat, Vina. Selain kehilangan prospek hidup mewah, suamimu, Bapak Jaksa Agung, akan segera menerima paket kejutan yang sangat menarik. Isinya? Semua bukti perselingkuhanmu dengan Andra, lengkap dengan laporan keuangan yang kamu markup di perusahaan. Aku yakin, dia akan sangat berterima kasih atas kejujuran yang tiba-tiba ini. Vina ambruk ke lantai, air matanya membanjiri wajahnya yang sudah berantakan. Ia menyadari, Viana telah meruntuhkan seluruh kehidupannya, baik secara finansial maupun rumah tangga. Viana kemudian menatap Andra dan Nyonya Retno. Mereka kini duduk diam, terperangkap dalam keputusasaan yang sunyi. Viana, inilah kejutan yang kusiapkan untuk kepulangan kalian, Mas Andra, Mama. Selamat datang kembali dari liburan. Dan selamat datang di kehidupan barumu, sebagai penyewa di rumahku sendiri. Ruang tamu itu kini dipenuhi atmosfer kekalahan. Vina masih terisak di lantai. Nyonya Retno terpaku di sofa dengan wajah pucat seperti kertas, dan Andra menunduk. Otaknya berputar mencari celah hukum yang bisa ia gunakan untuk melawan Viana, tetapi tidak menemukan apapun. Dokumen-dokumen yang ditunjukkan Viana tampak sah, didukung data finansial yang tak terbantahkan. Viana bangkit, berjalan anggun ke tengah ruangan. Ia menanggalkan jubah kemarahannya dan menggantinya dengan kejelasan yang mematikan. Cukup sandiwara kalian, sekarang sandiwaraku, kata Viana. Suaranya kini kembali pada nada normalnya, tidak lagi dibuat-buat lemah. Ia melipat tangannya di dada. Viana, Mas Andra, Mama, kalian masih berpikir ini semua adalah ulah pesaing atau orang gila? Kalian masih berpegang pada keyakinan bahwa aku melakukan ini karena sakit hati dan dendam sesaat? Andra mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi pertanyaan. Lalu, kenapa, Viana? Kalau bukan dendam, apa motifmu? Kenapa kau membuat dirimu terlihat sekarat? Dan kenapa semua yang kau lakukan seolah-olah kau tahu setiap langkah kami? Viana tersenyum, senyum yang kali ini terasa lebih manusiawi, namun tetap mengandung ironi mendalam. Viana, mari kita bicara tentang penyakit. Kalian begitu bersemangat mengumumkan bahwa aku menderita penyakit autoimun langka yang fatal, bukan? Aku membiarkan diagnosis itu bergulir. Kenapa? Karena aku tahu, itu adalah kedok sempurna bagiku untuk beroperasi. Nyonya Retno mendongak, suaranya tercekat. Maksudmu, kau tidak sakit? Viana, aku sakit, MA. Penyakit itu memang ada, tetapi tingkat keparahannya dilebih-lebihkan. Dokter yang mendiagnosisku adalah kerabat jauh yang aku percaya. Kami bekerja sama. Aku butuh waktu, dan yang lebih penting, aku butuh ilusi kerapuhan agar kalian nyaman dengan pengkhianatan kalian. Viana berjalan ke jendela, menyingkap tirai sepenuhnya. Cahaya siang yang terang membanjiri ruangan, seolah membersihkan kegelapan dari kebohongan. Viana, kalian melihatku terbaring lemah, Mas Andra, dan kalian berpikir, dia tidak akan bertahan lama. Kita bisa bersenang-senang dan mengambil asetnya sebelum dia mati. Kalian menganggap penyakitku adalah tiket kalian menuju kebebasan dan kekayaan. Andra menatap Viana. Ia merasa seperti seluruh darah di tubuhnya ditarik keluar. Kau sengaja membiarkan kami berbuat sejauh ini. Viana, aku memberi kalian cukup tali untuk kalian gantung diri, Mas Andra. Aku ingin melihat sejauh mana keserakahan kalian akan membawa kalian. Dan ternyata, itu membawa kalian ke kamar tidur gundikmu, ke villa mewah di Maladewa, dan ke meja bankir untuk mencairkan 50 miliar. Viana kembali ke meja, mengambil dokumen yang ia tunjukkan sebelumnya. Viana, kalian pikir aku merampok? Tidak. Aku melakukan ini untuk menjaga kepercayaan terakhir yang diberikan ayah mertua kepadaku. Kalimat itu langsung menusuk Nyonya Retno. Nyonya,
Retno, jangan bawa-bawa ayah. Dia sudah mati. Dan dia tidak pernah memberimu apa-apa selain status menantu. Viana, ayah mertua memberikan aku segalanya. Hanya saja, dia memberikannya secara diam-diam. Di saat kalian sibuk dengan kemewahan dan perselingkuhan, aku dan ayah mertua menghabiskan malam berjam-jam di ruang kerjanya, menyusun strategi. Dia tahu sifat serakahmu dan ketidakmampuan Andra dalam mengelola bisnis. Viana berjalan ke balik proyektor dan menekan tombol. Gambar di dinding kini bukan lagi Vina, melainkan sebuah salinan surat wasiat yang sangat terperinci, dengan tanda tangan dan stempel notaris yang valid. Viana, ayahmu tidak buta, Mas Andra. Dia melihatmu hanya sebagai nama di atas warisan, bukan sebagai penerus sejati. Sebelum dia meninggal, dia membuat perubahan wasiat yang sangat cerdas. Di dalam wasiat itu, tertulis jelas, seluruh kekayaan Wiratama Group yang dibentuk dalam bentuk holding trust akan berada di bawah otorisasi penuh pemegang kunci kedua, jika pemegang kunci utama, yaitu kamu, Andra, terbukti secara nyata melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan mencoreng nama keluarga. Nyonya Retno, itu bohong. Wasit ayah hanya menyebut Andra sebagai pewaris tunggal. Viana, itu salinan wasiat yang kalian pegang. Wasit A untuk publik. Ini adalah wasiat B yang hanya diketahui oleh ayah, notaris kepercayaannya, dan aku. Dan tindakan yang merugikan itu adalah perselingkuhan yang dibiayai dari uang perusahaan dan percobaan penggelapan dana 50 miliar yang akan mencekik perusahaan ke dalam utang. Viana menunjukkan dokumen tambahan. Surat kuasa penuh darurat. Viana, ayah mertua memberikan kepadaku surat kuasa penuh darurat. Dia memberiku kunci sistem keamanan dual key itu. Dia memberiku akses ke jantung keuangan itu. Dia tahu bahwa aku akan menjadi penjaga warisan sejati yang akan melindunginya dari kehancuran yang kalian ciptakan sendiri. Andra bangkit, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari, bukan Viana yang menipu mereka. Ayahnya sendiri yang sudah mempersiapkan jebakan ini. Andra, ayah menipuku? Dia menaruh mata-mata di rumahnya sendiri. Viana, ayahmu tidak menipumu. Andra, ayahmu mencoba menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Dia memberiku kekuatan ini, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memurnikan warisannya. Dia ingin kekayaan ini digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menuruti nafsu bejat kalian. Itulah mengapa semua aset itu kini berada di bawah Yayasan Bintang Harapan. Itu adalah wasiat terakhir ayah. Warisan harus kembali kepada rakyat jika pewarisnya tidak layak. Viana kemudian menatap Vina yang masih tersungkur. Vina, kamu hanyalah alat uji coba yang digunakan Mama Retno dan Andra untuk membuktikan ketidaklayakan mereka. Dan kamu berhasil membuktikannya. Selamat. Vina menangis lebih keras, menyadari ia hanyalah pion dalam permainan kekuasaan yang kejam ini. Nyonya Retno, aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah percaya kau adalah pengurus yayasan itu. Ini semua bohong. Viana, percaya atau tidak, Mama, itu tidak mengubah fakta. Aku sudah mengambil alih kendali, secara legal. Aku bukan istri yang lemah lagi. Aku adalah pemegang kekuasaan yang sah. Dan sekarang, kita bicara tentang penyelesaian. Viana memberikan sebuah folder kepada Andra dan Nyonya Retno. Viana, di folder itu ada tawaran penyelesaian. Aku tidak akan membuat kalian jatuh miskin. Aku akan memberi Mama tunjangan hidup yang layak, asalkan kamu menjauhi urusan perusahaan dan menjauhi Vina selamanya. Dan untukmu, Mas Andra, aku akan memberimu sebagian kecil saham non-voting di perusahaan. Kamu bisa tetap bekerja, tapi sebagai manajer, bukan pemilik. Kamu akan bekerja di bawah kendaliku. Tawaran itu adalah pil pahit yang harus mereka telan. Andra dan Nyonya Retno, dari puncak kekuasaan, kini harus meminta izin untuk bekerja di perusahaan mereka sendiri, dan hidup dari belas kasihan Viana. Puncak konflik telah terjadi. Mereka telah mengetahui kebenaran yang menampar. Viana tidak hanya kuat, Viana adalah keadilan yang dikirim oleh mendiang ayah mertua. Keheningan di ruang tamu itu begitu pekat,
seolah waktu telah membeku. Andra memegang folder berisi tawaran penyelesaian dari Viana. Tangannya masih gemetar. Nyonya. Retno menatap Viana dengan mata penuh dendam dan kebingungan. Sementara Vina, yang sudah terlanjur hancur, hanya bisa merangkak keluar ruangan, menyadari ia sudah tidak lagi relevan dalam drama keluarga ini. Viana memperhatikan suaminya. Ekspresi di wajah Andra bukan hanya ketakutan akan kehilangan harta, tetapi juga rasa dikhianati oleh mendiang ayahnya sendiri. Viana, Mas Andra, Mama, kalian sudah membaca tawaran itu. Sebelum kalian memutuskan untuk menerima atau menolak, aku ingin kalian mengerti satu hal lagi. Ini bukan hanya tentang warisan. Ini tentang cinta seorang ayah yang salah diartikan. Nyonya. Retno mendengus. Cinta? Ayahmu itu hanya paranoid dan tidak percaya pada putranya sendiri. Dia lebih percaya padamu, menantu luar. Viana, ayah mertua mencintai kalian, Ma. Sangat mencintai. Tapi ayah adalah seorang visioner. Dia melihat masa depan. Dia melihat bagaimana kekayaan, tanpa diimbangi integritas, bisa menjadi racun. Dia melihat bagaimana ketidakpedulianmu, Mas Andra, pada detail bisnis dan obsesimu pada kemewahan, akan menjadi lubang hitam yang menelan perusahaan. Viana berjalan menuju sebuah lemari buku tua yang selama ini hanya dianggap sebagai pajangan. Ia menggeser salah satu buku tebal, dan sebuah kompartemen rahasia terbuka. Di dalamnya, ada sebuah boks kayu yang sudah lapuk, terbungkus rapi. Viana, kalian bertanya, kenapa ayah mertua melakukan ini? Kenapa dia membangun sistem dual key dan mempercayaiku? Ayah bukan hanya ingin asetnya aman, Ma. Dia ingin jiwa kalian terselamatkan. Viana membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat setumpuk surat yang ditulis tangan. Ia mengambil salah satunya, yang ditujukan kepada Andra. Viana, surat ini dikirimkan ayah kepadaku, dengan instruksi untuk diberikan kepadamu hanya jika situasi kehancuran ini terjadi. Viana menyerahkan surat itu kepada Andra. Andra mengambil surat itu dengan ragu. Tanda tangan ayahnya yang khas, yang sudah lama ia rindukan, terpampang di sampul surat. Ia mulai membaca, suaranya tercekat. Andra, membaca perlahan, putraku, Andra. Jika kau membaca surat ini, berarti Viana telah berhasil. Berarti kau telah sampai pada titik terendah. Jangan salahkan dia, nak. Salahkan ayah. Ayah tahu kau memiliki hati yang baik, tetapi kau lemah terhadap godaan. Ayah membangun Wiratama Group untuk menjadi mercusuar, bukan sekadar bank pribadimu. Nyonya. Retno mendekat, ikut membaca surat itu. Andra, Viana memiliki kecerdasan dan integritas yang tidak kau miliki, nak. Ayah sengaja memasukkannya ke dalam hidupmu, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai jangkar yang akan menahanmu dari hanyut. Ayah memberinya kunci-kunci itu, bukan agar dia mengambilnya, tetapi agar suatu hari nanti, jika keadaan memaksa, dia bisa mengambil semua kekuasaan dan memberimu kesempatan kedua untuk memulai dari nol. Air mata mulai menggenang di mata Andra. Bukan air mata marah, melainkan air mata penyesalan dan pemahaman. Ayahnya telah meramalkan kehancuran ini. Andra, Viana tidak diinstruksikan untuk membuatmu miskin. Dia diinstruksikan untuk membuatmu merasa miskin. Agar kau bisa belajar bagaimana menghargai setiap tetes keringat, setiap sen uang. Ayah tahu kau dan ibumu tidak akan berhenti jika ayah hanya memberikan peringatan. Kalian butuh kejatuhan yang menyakitkan untuk kembali ke jalur yang benar. Ambil kembali apa yang kau punya melalui kerja keras, Andra. Jangan melalui warisan. Andra menjatuhkan surat itu. Ia terisak. Ayah. Ayah benar-benar merencanakan ini. Dia bukan menghukumku. Dia ingin menyelamatkanku. Nyonya. Retno mengambil surat itu. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat surat lain yang ditujukan kepadanya. Nyonya. Retno membaca suratnya sendiri. Suaranya bergetar. Retno, istriku. Aku tahu ambisimu besar. Tapi kau mendidik putra kita untuk mencintai harta, bukan untuk mencintai nilai-nilai. Aku membiarkan Viana mengambil alih semuanya, karena aku tahu hanya dengan kehilangan segalanya,
kamu akan kembali ke nilai-nilai yang dulu kamu junjung tinggi saat kita miskin. Uang tunjangan darinya bukan untuk foya-foya, tetapi untuk membiayai introspeksimu. Nyonya. Retno menutup matanya. Ia menyadari, dirinya dan Andra selama ini hidup dalam gelembung keserakahan yang dengan lembut ditiup oleh almarhum ayah mertua. Viana bukanlah musuh. Viana adalah agen perubahan yang dikirim dari masa lalu. Viana, ayah mertua tidak percaya dengan pengadilan. Dia percaya dengan pembelajaran yang menyakitkan. Aku tidak mengambil harta ini karena dendam pribadi, Mas Andra. Aku mengambilnya karena aku berjanji kepada ayahmu untuk menjalankan wasiatnya yang sejati, menyelamatkan perusahaan dan menyelamatkan dirimu. Nyonya. Retno tiba-tiba bangkit dan berjalan perlahan menuju Viana. Ekspresi bencinya memudar, digantikan oleh penyesalan yang mendalam. Ia menjatuhkan diri di hadapan Viana. Nyonya. Retno. Viana. Mama salah. Mama minta maaf. Mama terlalu buta oleh harta. Mama pikir Vina lebih baik karena dia ambisius. Mama tidak sadar kalau kamu yang selama ini menjaga kehormatan keluarga ini. Mama bahkan mendoakan kamu cepat mati. Ya Tuhan, betapa kejamnya Mama. Viana menatap Nyonya. Retno. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia merasakan kesedihan atas betapa rusaknya keluarga ini. Viana, aku sudah memaafkan kalian. Ma. Jauh sebelum kalian kembali dari Maladewa. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan konsekuensi. Konsekuensi harus ada, agar pembelajaran ini abadi. Andra, bangkit, menatap Viana dengan mata penuh air mata. Viana, aku minta maaf. Atas segalanya. Atas pengkhianatan, atas kata-kata kasarku, atas perlakuan tidak adilku. Aku menyadari betapa bodohnya aku meremehkanmu. Aku meremehkan cinta dan kepercayaan ayah padamu. Andra mendekat, tetapi Viana mengangkat tangan, menghentikannya. Viana, terima kasih atas permintaan maafmu, Mas Andra. Aku menghargainya. Tapi aku tidak bisa kembali. Cinta yang aku punya untukmu sudah layu bersama janji-janji palsumu. Aku bukan lagi istrimu. Aku adalah wali dari warisan ayah mertua. Terimalah tawaran itu. Bekerjalah untuk Yayasan Bintang Harapan. Bekerjalah untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu berdiri tanpa nama besar warisan. Andra menatap Viana. Ia tahu, babak ini adalah perpisahan. Perpisahan yang menyakitkan, tetapi penuh kejujuran. Ia mengangguk. Andra, aku terima. Aku akan bekerja. Aku akan buktikan kepada ayah dan kepadamu bahwa aku bisa berubah. Nyonya. Retno dan Andra akhirnya menerima nasib mereka. Vina telah menghilang entah kemana, dan mereka ditinggalkan untuk menghadapi kenyataan baru, hidup yang diatur oleh wanita yang pernah mereka anggap lemah. Kebenaran yang terungkap dari ayah mertua ini adalah senjata pamungkas Viana, sebuah keadilan yang datang dari makam, membersihkan perusahaan dari kerakusan. Mereka telah kehilangan kekayaan, tetapi mereka mungkin akan menemukan kembali diri mereka yang hilang. Hari-hari berikutnya di kediaman Wiratama terasa sunyi, namun penuh makna. Drama telah usai, kini giliran proses penyembuhan dan penyesuaian. Andra dan Nyonya. Retno secara resmi menandatangani semua dokumen yang disiapkan Viana. Perusahaan, yang kini berganti nama menjadi Wiratama Foundation Group, sepenuhnya berada di bawah kendali Viana sebagai Dewan Pembina dan Rizky sebagai Chief Operating Officer, CEO. Andra menerima posisinya yang baru sebagai manajer senior di divisi operasional, dengan sebagian kecil saham non-voting. Nyonya. Retno menerima tunjangan hidup bulanan yang cukup untuk gaya hidup sederhana, dengan syarat ketat untuk tidak ikut campur dalam urusan bisnis atau menghubungi Vina. Pagi itu, Viana duduk di meja kerjanya yang baru, bukan lagi meja di kamar, melainkan meja utama di kantor direksi yang dulunya milik Andra. Cahaya matahari masuk menerangi wajahnya yang kini bersinar penuh kekuatan, jauh dari kesan wanita sakit yang rapuh. Rizky duduk di hadapannya, membahas laporan keuangan. Laporan triwulan ini menunjukkan peningkatan signifikan pada sektor sosial, Nyonya Viana. Pengalihan aset ke yayasan telah menaikkan citra perusahaan secara drastis. Bahkan, beberapa investor lama yang tadinya ragu,
kini kembali bergabung, lapor Rizky, matanya penuh kekaguman. Viana mengangguk, puas. Tujuan ayah mertua tercapai. Perusahaan tidak lagi menjadi kerajaan pribadi, tetapi menjadi jembatan kebaikan. Kita jaga integritas ini, Rizky. Tiba-tiba, pintu diketuk. Itu adalah Andra. Penampilannya berbeda. Tidak ada lagi jas mahal yang angkuh. Ia mengenakan kemeja rapi biasa, membawa tumpukan dokumen. Ada kerutan lelah di wajahnya, tetapi ada pula kejujuran yang baru. Andra, Viana, maaf mengganggu. Aku sudah menyelesaikan laporan operasional untuk proyek infrastruktur baru. Aku sudah cek 2 kali. Anggarannya jauh lebih efisien dari perkiraan awal. Viana menatapnya tanpa emosi. Letakkan di sana, Andra. Aku akan memeriksanya nanti. Andra meletakkan dokumen itu dan terdiam. Ia tidak langsung pergi, seperti yang biasa ia lakukan. Andra, Viana, aku hanya ingin tahu, apakah kau benar-benar bahagia dengan semua ini? Dengan kendali penuh, dengan kekuasaan. Viana tersenyum, senyum yang menunjukkan kedewasaan. Aku bahagia karena aku melakukan hal yang benar, Mas Andra. Aku bahagia karena aku memenuhi janji kepada ayahmu. Dan aku bahagia karena aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuanku adalah keadilan dan makna. Andra, aku mengerti. Aku menyadari betapa aku selama ini tidak berguna. Aku hanya tahu cara menghabiskan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjalankan perusahaan sebaik kamu. Aku berterima kasih, Viana. Terima kasih karena kau telah memberikan aku kesempatan untuk belajar. Ayah benar, aku harus jatuh dulu. Viana menatap matanya. Aku senang kamu melihatnya, Mas Andra. Sekarang kamu tahu, harga sebuah kejujuran jauh lebih mahal dari villa di Maladewa. Andra menghela napas panjang. Aku tahu. Dan Vina, dia sudah pergi. Aku bahkan tidak berusaha mencarinya. Dia hanyalah bayangan yang aku kejar saat aku lari dari tanggung jawab. Aku sudah mengajukan permohonan cerai. Viana, aku tahu, kita tidak bisa kembali. Kalimat itu, meskipun menyakitkan, justru melegakan Viana. Itu adalah pembebasan yang ia tunggu. Viana, aku akan menandatangani dokumennya, Mas Andra. Semoga kamu menemukan dirimu yang sejati. Setelah Andra pergi, Viana bersandar. Hubungan pernikahan mereka telah mati secara terhormat. Ia merasa lega, beban yang ia tanggung selama ini terangkat. Rizky, yang mendengarkan percakapan itu, kemudian berbicara. Anda sudah melakukan yang terbaik, Nyonya Viana. Anda telah menjadi istri yang baik, dan kini, Anda menjadi pemimpin yang adil. Tapi, bagaimana dengan Nyonya Retno? Viana mendesah. Nyonya Retno adalah yang paling terluka. Kehilangan kekuasaan jauh lebih menyakitkan baginya daripada kehilangan uang. Sore harinya, Viana mengunjungi Nyonya Retno di sayap rumah yang kini terasa asing bagi mertuanya. Nyonya Retno duduk sendirian di taman, tidak lagi dengan dandanan mewah, hanya pakaian rumahan biasa. Ia sedang menyiram tanaman, pekerjaan yang dulu hanya ia serahkan pada tukang kebun. Viana, Mama, tunjangan bulananmu sudah ditransfer. Dan aku sudah mengatur perawatan kesehatan terbaik untukmu. Penyakitku mungkin dilebih-lebihkan, tapi aku tahu kamu juga punya tekanan darah tinggi. Nyonya Retno mendongak. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kelelahan. Kau tidak perlu berbaik hati padaku, Viana. Kau sudah menang. Ambil saja semuanya. Viana, aku tidak ingin Mama menderita. Aku hanya ingin Mama sadar. Surat ayah mertua itu benar. Kalian perlu waktu untuk introspeksi. Nyonya Retno, aku tahu. Viana, aku tahu. Aku tidak pernah menyiram tanaman ini seumur hidupku. Ternyata, rasanya menenangkan. Aku baru sadar, selama ini aku hanya mengejar fatamorgana yang disebut status sosial. Nyonya Retno menoleh ke arah Viana. Air mata tulus mengalir di pipinya. Mama minta maaf, Nak.
Mama benar-benar menyesal telah menghinamu, meremehkanmu, dan mendoakan hal buruk terjadi padamu. Aku harap Tuhan mengampuniku. Viana mendekat dan duduk di sebelahnya. Tuhan Maha Pengampun, M.A. Dan aku sudah lama memaafkanmu. Fokuslah pada dirimu sekarang. Carilah kebahagiaan sejatimu, bukan kebahagiaan yang dipalsukan oleh uang. Momen itu adalah titik balik emosional yang sesungguhnya. Kebencian Nyonya Retno telah meleleh, digantikan oleh penyesalan yang jujur. Viana tahu, mereka telah menempuh jalan yang panjang, dan kini babak rekonsiliasi yang sesungguhnya telah dimulai. Setelah berbicara dengan Nyonya Retno, Viana merasa hatinya ringan. Ia telah memberikan keadilan, dan kini ia merasa bebas. Ia kembali ke kantor, di mana Rizky sedang membereskan meja. Rizky, penyelesaian berjalan mulus, Nyonya Viana. Anda adalah arsitek perdamaian yang brilian. Viana, aku hanya menunaikan tugas. Rizky, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kecerdasan dan kesetiaanmu. Viana menatap Rizky. Selama ini, Rizky adalah satu-satunya orang yang mendukungnya, yang melihat kecerdasannya, dan yang berada di sisinya saat ia terbaring, sakit. Hubungan mereka dibangun di atas rasa hormat, kepercayaan, dan tujuan yang sama. Ada benang merah yang tak terlihat yang mulai menghubungkan hati mereka. Rizky, saya melakukan ini karena saya tahu Anda adalah orang yang tepat. Anda menggunakan kekuatan ini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kebaikan. Itu yang membuat saya bertahan. Viana, terima kasih, Rizky. Ada jeda panjang. Pandangan mereka bertemu. Viana melihat di mata Rizky bukan lagi sorot mata asisten kepada atasan, melainkan sorot mata seorang pria yang kagum dan mencintai. Rizky telah melihatnya di titik terlemahnya dan di titik terkuatnya. Viana, Rizky, sekarang kita sudah mengamankan perusahaan, dan konflik keluarga sudah selesai. Setelah gugatan cerai disahkan, aku ingin tahu, apakah kamu bersedia untuk melanjutkan kemitraan ini? Bukan hanya kemitraan bisnis. Rizky terkejut. Nyonya Viana, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya selalu mengagumi Anda. Saya selalu merasa Anda adalah bintang utara bagi saya. Tapi saya hanya... Viana, hanya apa? Hanya asisten pribadiku? Tidak ada lagi batas itu. Rizky, kita melewati perang ini bersama. Kita tahu nilai sejati dari kejujuran dan kepercayaan. Aku tidak butuh pangeran. Aku butuh rekan hidup yang setara denganku. Seseorang yang melihatku sebagai Viana, bukan sebagai gelar Nyonya Wiratama. Rizky tersenyum, senyum yang tulus dan memancarkan kebahagiaan sejati. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk jabatan tangan bisnis, tetapi untuk genggaman kasih sayang. Rizky, saya bersedia. Viana, dengan senang hati. Mari kita bangun kerajaan ini, dengan hati yang baru. Viana menggenggam tangannya. Momen itu adalah akhir dari babak yang menyakitkan, dan awal dari kisah cinta sejati yang dibangun di atas fondasi yang kokoh. Ia telah kehilangan suami, tetapi ia menemukan cinta sejatinya di tempat yang paling tidak terduga, di samping rekan kerjanya yang setia. Kebahagiaan sudah di depan mata. 6 bulan telah berlalu sejak badai finansial dan emosional menyapu kediaman Wiratama. 6 bulan adalah waktu yang cukup bagi abu kehancuran untuk menjadi pupuk bagi pertumbuhan baru. Gugatan cerai Viana terhadap Andra disahkan tanpa drama. Andra menerima keputusannya dengan kepala tertunduk, mengakui semua kesalahannya di depan pengadilan. Ia telah menanggalkan identitasnya sebagai pewaris manja, kini menjadi seorang manajer yang bekerja keras di bawah pengawasan ketat Viana. Pagi yang cerah menyambut Viana di kantor Yayasan Bintang Harapan. Kantor utama Wiratama Foundation Group kini memancarkan suasana yang berbeda. Bukan lagi kantor yang dingin dan berorientasi pada keuntungan semata, melainkan pusat inovasi yang berdetak dengan hati nurani sosial. Viana, mengenakan setelan kerja yang elegan dan profesional, duduk di meja direksi, mendengarkan presentasi dari timnya. Di sisinya, Rizky, yang kini bukan hanya CEO tetapi juga rekan hidup dan calon suami Viana, memberikan panduan dengan penuh kepercayaan diri. Mereka adalah pasangan sempurna,
mengombinasikan kecerdasan finansial Viana dengan ketajaman operasional Rizky. Proyek pembangunan sekolah amal di Lombok sudah mencapai 80%. Viana. Anggaran tepat sasaran, dan dana mengalir dengan efisien. Lapor Rizky, tatapannya penuh hormat, namun juga kasih sayang. Bagus. Pastikan semua kontraktor yang kita gunakan memiliki rekam jejak yang bersih. Tidak ada lagi ruang untuk korupsi di yayasan ini, tegas Viana. Suaranya mantap. Saat rapat usai, Viana dan Rizky berjalan ke balkon kantor, memandang ke Cakrawala Jakarta yang ramai. Rizky, kau tahu, Viana? 6 bulan lalu, mereka meninggalkanmu karena mengira kau lemah dan sakit. Sekarang, kau adalah arsitek kekaisaran baru ini. Ironis sekali nasib itu. Viana, nasib hanyalah refleksi dari pilihan. Rizky, aku memilih untuk bangkit, bukan menyerah. Aku memilih untuk mencari kebahagiaan sejati, bukan memalsukannya dengan harta. Viana menggenggam tangan Rizky, merasakannya hangat dan kokoh. Aku berterima kasih padamu. Kau adalah satu-satunya yang melihatku bukan sebagai gelar Wiratama, melainkan sebagai Viana yang ambisius. Rizky, aku selalu melihat kehebatanmu, Viana. Bahkan saat kau berakting menjadi wanita sakit. Kamu adalah wanita yang paling berani dan paling cerdas yang pernah aku temui. Dan yang paling penting, kamu jujur. Kejujuranmu adalah kekayaan sejati yayasan ini. Tiba-tiba, Andra muncul. Ia datang, tidak untuk urusan bisnis, tetapi untuk hal pribadi. Wajahnya terlihat lebih kurus, tetapi matanya lebih jernih. Andra, Viana, Rizky, maaf mengganggu. Aku hanya ingin pamit. Viana, pamit? Mau kemana, Mas Andra? Andra, aku sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan manajer. Aku akan pergi ke kota kecil di Jawa Timur. Aku akan memulai bisnis kecil dari nol. Aku ingin mengaplikasikan ilmu yang baru kudapatkan di sini, tapi dengan keringatku sendiri. Aku ingin membuktikan, terutama kepada ayah, bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada warisan. Pengakuan itu membuat Viana terkejut, namun bangga. Ini adalah buah dari terapi kejut finansial yang ia berikan. Viana, aku bangga mendengarnya, Mas Andra. Itu adalah langkah yang tepat. Kami akan tetap memberikan dukungan moral, dan jika kamu butuh konsultasi bisnis, pintu kantor ini selalu terbuka. Andra, terima kasih, Viana. Dan selamat untuk kalian berdua. Aku melihat kebahagiaan sejati di matamu. Aku berharap kau mendapatkannya. Kau pantas mendapatkannya. Aku doakan pernikahan kalian langgeng. Andra menjabat tangan Viana dan Rizky, jabat tangan perpisahan yang terasa tulus dan penuh kedamaian. Andra, kepada Viana, aku sudah mengirimkan kunci rumah ini. Aku dan Mama sudah pindah ke apartemen kecil. Mama juga sudah mulai mengikuti kegiatan amal. Dia terlihat lebih tenang dan lebih manusiawi. Viana, sampaikan salamku pada Mama Retno. Aku senang dia menemukan kedamaian. Andra pergi, meninggalkan mereka dengan janji masa depan yang lebih baik. Viana menoleh ke Rizky. Viana, satu persatu simpul masa lalu terurai. Rizky, Mama Retno menemukan ketenangan, dan Andra menemukan jalan hidupnya. Sekarang, giliran kita. Viana dan Rizky kembali ke ruangannya. Di atas meja kerja Viana, ada sebuah kotak beludru merah. Rizky membukanya. Di dalamnya terdapat cincin berlian yang sederhana, namun memancarkan kilau yang tulus. Rizky, aku tahu kamu sudah menerima lamaranku, tapi aku ingin ini menjadi momen formal yang terakhir. Viana, kau adalah jiwa Wiratama yang sebenarnya. Maukah kau menikah denganku, dan bersamaku, membangun keluarga yang didasarkan pada kejujuran dan cinta, bukan pada harta? Viana tersenyum lebar, air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Ya, Rizky, aku mau. Aku memilihmu. Aku memilih cinta yang tulus daripada topeng yang indah. Rizky menyematkan cincin itu di jari Viana. Cincin itu terasa dingin namun membawa janji hangat masa depan. 6 bulan kemudian, Viana dan Rizky melangsungkan pernikahan sederhana namun hikmat di halaman belakang rumah mewah yang kini menjadi aset utama yayasan. Nyonya,
Retno hadir, mengenakan kebaya sederhana, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia memeluk Viana dengan tulus. "Nyonya." "Retno, selamat, nak. Mama benar-benar bangga padamu. Kamu telah mengajarkan Mama arti sejati dari keluarga dan kejujuran. Mama harap kebahagiaanmu abadi." Viana membalas pelukan Nyonya. "Retno." Hubungan mereka telah berubah dari mertua yang bengis menjadi ibu dan anak yang saling menghormati. Andra mengirimkan ucapan selamat dari Jawa Timur. Ia telah membuka toko kopi kecil, dan meskipun belum kaya, ia mengirimkan foto dirinya yang tersenyum lebar dan tulus, sebuah hadiah yang tak ternilai bagi Viana. Di tengah pesta, Viana dan Rizky berdansa perlahan di bawah taburan bintang. "Rizky, kita berhasil. Viana, kita melewati badai itu. Kita tidak hanya menyelamatkan perusahaan, kita menyelamatkan harga dirimu. Viana, kita berhasil. Rizky, dan ini baru permulaan. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati setelah melepaskan semua kepalsuan." Viana memeluk Rizky erat. Ia telah kehilangan suami yang egois, tetapi ia mendapatkan pasangan hidup yang tulus dan sejati. Ia telah kehilangan kekayaan yang korup, tetapi ia mendapatkan kekuasaan yang bermanfaat. Dari ranjang orang sakit, Viana telah bangkit menjadi ratu sejati yang memimpin dengan hati dan kecerdasan. Kisah ini berakhir bukan dengan harta yang melimpah, melainkan dengan kebahagiaan sejati yang bersinar, dibangun di atas fondasi integritas, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Viana telah menemukan bahwa kekuatan wanita tidak terletak pada keindahan fisiknya atau kekayaan suaminya, melainkan pada ketajaman otaknya dan keteguhan hatinya. Adegan terakhir, Viana dan Rizky berjalan bergandengan tangan, menuju masa depan yang cerah dan penuh makna. Warisan Wiratama Group telah diselamatkan dan digunakan untuk kebaikan umat, meninggalkan kisah pahit pengkhianatan di masa lalu. Gemini dapat membuat kesalahan, jadi periksa kembali responsnya. Tamat.